Ini adalah gadis cantik kita bernama Song Jiao. Dia baru saja menyerahkan draft cerita yang dia ciptakan sendiri kepada pemimpin redaksi Liu Yu. Dia memuji tulisan gadis itu sangat bagus. Sekali baca langsung jatuh cinta. Tetapi dia tetap tidak bisa menandatangani kontrak penerbitan dengannya karena jumlah pembaca ceritanya di internet sangat rendah. Industri ini memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat sehingga jumlah klik aktual pada ceritanya belum cukup menarik untuk memuaskan pasar pembaca. Meskipun tidak bisa menandatangani kontrak, pemimpin redaksi Liu tetap memberikan hadiah kepada Song Jiao atas usahanya. Setelah itu, dia menggunakan alasan ada pertemuan dengan atasan besar untuk secara halus mengusir Song Jiao pulang. Begitu sampai di pintu, Song Jiao beruntung bertemu dengan bos besar itu yang sedang dengan gembira menelepon menawarkan kepada penerbit lain. Di luar, Song Jiao diam-diam menguping pembicaraan antara pemimpin redaksi Liu Yu dan bos Liu tentang cara mengeksploitasi konten cerita baru yang sesuai dengan selera pembaca saat ini. Seketika Song Jiao mendapat ide cemerlang untuk mengambil kesempatan bertemu dengan temannya yang berdiri di sana. Dia langsung berganti pakaian. Setelah itu, dia masuk dengan penampilan baru menggunakan nama samaran Angin Dingin untuk bernegosiasi dengan bos Liu. Dia mengungkapkan seluruh idenya yang baru saja dia dengar secara diam-diam yang selaras dengan ide bos Liu, membuat pria itu sangat gembira. Pemimpin redaksi Liu hanya bisa menahan diri dan mengikuti sandiwara Song Jiao jika tidak ingin dimarahi habis-habisan. Song Jiao kemudian mengajukan persyaratan untuk memamerkan dirinya demi memancing bos Liu agar terpikat dan menandatangani kontrak dengannya. Setelah beberapa negosiasi, dia berhasil menandatangani kontrak percobaan dengan bos Liu yang membuatnya sangat senang. Setelah bos Liu pergi, Liu Yu memuji Song Jiao bahwa tidak menjadi aktris benar-benar sia-sia. Hal ini membuat mereka berdua berada dalam posisi sulit karena sekarang dari mana mereka akan mendapatkan cerita untuk memenuhi permintaan bos Liu. Song Jiao berjanji bahwa dalam waktu 3 bulan sebelum menandatangani kontrak jangka panjang, dia akan menghasilkan sebuah karya cerita yang memenuhi persyaratan dan tidak akan mengecewakan pemimpin redaksi Liu. Namun setibanya di rumah, saat mulai menulis, dia berpikir keras tetapi tidak bisa menghasilkan satu kata pun. Setelah beberapa saat merenung dan mengumpulkan ide, Song Jiao melihat hadiah yang diberikan pemimpin redaksi Liu hari ini dan tiba-tiba mendapat ide untuk cerita sensasionalnya. Setelah ini, kita akan memasuki dunia fiksi dalam karya cerita Song Jiao. Adegan dibuka di sebuah bar di kota Jianghai yang penuh dengan kebejatan. Song Jiao mengubah dirinya menjadi karakter utama cerita. Dia dan timnya yang terdiri dari 2 anggota, Gu Zijun dan Shen Shuang, disewa untuk mengambil informasi dari seorang suami yang berselingkuh untuk keperluan prosedur perceraian. Di sini juga ada kelompok lain yang sedang menjalankan misi dan itu adalah milik pemeran utama pria, Qi Chengchuan. Mereka juga sedang bertugas mendekati seorang playboy kaya bernama Qi Chengan. Ini juga pertama kalinya Song Jiao bertemu Qi Chengchuan. Song Jiao mendekati pria bermargali itu lalu menggunakan kemampuan khusus di matanya untuk memikat, membuatnya terpesona dan secara sukarela mengikuti semua yang dia perintahkan. Setelah menipu dia agar menandatangani kontrak pengalihan aset kepada istrinya, Song Jiao juga mencari cara untuk kabur dari sana. Tepat pada saat itu, kelompok Qi Chengchuan dan rekan-rekannya bertindak. Pria bernama Li Shen itu tiba-tiba tersadar dari linglungnya, menyadari dirinya ditipu oleh Song Jiao, lalu memerintahkan anak buahnya untuk mencegatnya demi merebut kembali kontrak. Rekan-rekan Song Jiao membantu menghalangi anak buah itu, sementara dia mencari jalan keluar. Di sisi lain, kelompok Cheng Chuan juga telah melukai dan mendekati playboy Qi Chengan sesuai perintah Cheng Chuan. Sementara itu, Cheng Chuan mengikuti Song Jiao karena menganggap gadis ini cukup istimewa. Sesampainya di ujung jalan, Song Jiao berencana menyamar untuk menipu para pengawal, tetapi Cheng Chuan sudah mendekatinya lalu berpura-pura menjadi pasangan kekasih yang sedang berciuman untuk mengalihkan perhatian. Sebelum pergi, Song Jiao tidak berterima kasih bahkan memaki Cheng Chuan sebagai orang mesum. DNA Qi Chengan digunakan untuk membuat dokumen yang mengubah Qin Hao menjadi Qi Cheng Chuan, seorang tuan muda dari grup Cheng Tian yang sangat kaya. Sementara kelompok Song Jiao kembali dengan selamat ke rumah Zejun. Mereka sedang menjalankan misi membantu istri Li Shen mendapatkan bukti untuk mengajukan gugatan cerai atas perselingkuhan suaminya. Setelah mengirim semua data, mereka bertiga juga menerima bayaran cukup untuk menopang kehidupan sehari-hari. Shen Shuang dan Zejun adalah 2 sahabat dekat Song Jiao. Untuk mengetahui dari mana kemampuan khusus Song Jiao berasal, kita kembali ke 15 tahun yang lalu. Dia secara tidak sengaja tertimpa debu meteorit di matanya. Setelah itu, ketika dia dewasa, setiap pria yang menatap matanya akan terpesona dan tenggelam di dalamnya. Semua orang melupakan diri mereka sendiri dan menuruti semua yang Song Jiao minta karena di mata mereka Song Jiao seperti malaikat. Hanya ketika dia memakai kacamata untuk menutupi mata itu barulah semuanya kembali normal. Tetapi tidak dengan kehidupannya. Keesokan paginya di grup Cheng Tian diadakan upacara pelantikan direktur utama. Qi Chengan terlalu asyik bermain sampai terluka sehingga dimarahi oleh ayahnya sebelum memasuki rapat. Saat memasuki ruang rapat, Qin Hao sudah duduk menunggu di sana dan memperkenalkan dirinya sebagai Qi Chengchuan.
anak yang hilang yang ditinggalkan ketua Qi bertahun-tahun yang lalu. Sementara semua orang di luar berspekulasi tentang identitas Qi Chengchuan, dia diundang ke ruang ketua untuk berbicara. Kecelakaan 15 tahun lalu dia tidak mati sehingga kali ini dia kembali untuk mengambil apa yang hilang dan untuk membuktikan dirinya adalah Chengchuan yang asli. Qin Hao telah mengatur tes DNA di tempat. Orangnya juga dia yang memasukkan sehingga dengan cepat hasil tes menunjukkan kecocokan darah 99,99% dengan ketua. Kebakaran tahun itu dia tidak mati sehingga kali ini dia kembali untuk memenuhi wasiat ibunya untuk mengambil alih jabatan Direktur Utama Grup Shengtian. Fakta bahwa ayahnya merahasiakan keberadaan dia dan ibunya membuat dia sangat marah sehingga dia meminta ketua untuk memberikan penjelasan yang masuk akal. Sebelum meninggal, ibunya Lin Shu meninggalkan surat wasiat agar Chengchuan mewarisi sejumlah uang bersama dengan jabatan Direktur Utama. Tetapi dengan syarat harus ada orang dan segelnya. Segel itu ada di liontin ibunya, jadi sekarang Chengchuan wajib memilikinya barulah dia bisa mewarisi aset tersebut. 7 hari lagi rapat pemegang saham akan diadakan sehingga dia berjanji akan kembali dengan segel dan mengambil kembali apa yang seharusnya miliknya. Di sisi ini kelompok Song Jiao telah menerima misi berikutnya, yaitu menyelidiki seorang bajingan yang merampas aset dan mengusir ayahnya, yang pantas dihukum. Awalnya gadis itu menolak karena ingin beristirahat, tetapi setelah mendengar jumlah uang yang akan mereka terima sebesar 500.000 yuan, dia langsung menerimanya. Begitu melihat target, Song Jiao langsung mengenali bahwa itu adalah si mesum yang menciumnya di bar malam sebelumnya. Sungguh bertemu musuh di jalan sempit, Qin Hao kembali ke rumah untuk melanjutkan rencana dengan 2 anak buahnya. Kini identitasnya telah menjadi Chengchuan, calon ketua Chengtian. Namun, kalung yang berisi segel tidak jelas keberadaannya. 15 tahun lalu Qin Hao hanya berinteraksi dengan Chengchuan dalam waktu singkat sehingga belum mengetahui rahasia kalung itu. Ternyata 15 tahun lalu Qin Hao dan ayahnya datang ke rumah Chengchuan untuk bermain. Sebuah kecelakaan ledakan tabung gas terjadi yang menewaskan seluruh keluarga Chengchuan beserta ayahnya. Dia beruntung bersembunyi di lemari sehingga nyawanya terselamatkan, tetapi guncangan dari ledakan itu membuat ingatannya menjadi samar. Qin Hao memegang kancing baju yang dibuat oleh grup Chengtian, jadi ini adalah satu-satunya petunjuk baginya untuk mengungkap kebenaran. Dia mengambil identitas Chengchuan bukan karena uang, tetapi karena ingin mengembalikan keadilan bagi orang-orang yang telah meninggal. Jika ledakan itu bukan kecelakaan, maka pemilik kancing baju itu pasti terlibat dalam insiden ini. Dia akan mengumpulkan cukup bukti agar polisi membuka kembali kasus keluarganya yang telah tertutup debu 15 tahun yang lalu. Di rumah sakit, Song Jiao mengunjungi ibunya, Song Kuha, yang terbaring lumpuh dan tidak sadarkan diri. Dia sering datang untuk merawat dan berbicara dengannya, berusaha menegakkan keadilan, melindungi yang lemah, dan menghukum yang jahat seperti yang pasti diinginkan ibunya. Pindah adegan ke sesi latihan panjat tebing hari itu, Song Jiao dan rekannya Liu Miu mendekati Qin Hao yang saat ini hidup dalam identitas tuan muda grup Qi Chengchuan. Sesuai rencana, saat memanjat tebing, Song Jiao akan sengaja tergelincir lalu jatuh tepat di posisi Chengchuan untuk mendekatinya. Dia menggunakan tatapan istimewanya untuk memikat pria itu lalu mengambil kesempatan untuk mencuri kalung itu. Tetapi ketika memasuki praktik, itu tidak sesuai harapan. Tatapan Song Jiao tidak bisa mengendalikan Chengchuan, bahkan agak berlebihan sehingga membuat gadis itu sangat malu. Qin Hao kembali untuk membicarakan tugas berikutnya dengan rekan-rekannya. Semua foto yang diambil oleh Nyonya Lin Shu ada di sini, tetapi tidak ada satupun petunjuk. Qin Hao ingat dalam ingatannya 15 tahun lalu dalam kebakaran itu ada seorang gadis berusia sekitar 7 atau 8 tahun sehingga dia harus menemukan gadis itu untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Di grup Chengtian, Nyonya Chen yakin khawatir kembalinya Chengchuan akan menghilangkan posisi warisan putranya, Qi Chengan. Dia merencanakan dengan adik laki-lakinya yang juga direktur eksekutif Chengtian untuk mencari cara agar Chengchuan tidak menyerahkan kalung yang berisi segel itu. Malam itu Qi Chengan membuat janji bertemu dengan Chengchuan dan menawarkan cek 5 juta yuan untuk membeli kalung itu. Selain itu, dia juga melontarkan kata-kata sindiran dan ancaman sehingga Chengchuan tidak ragu untuk menyerang orang-orang di sana. Di luar bar itu, Song Jiao dan Shuang Shuang karena rencana mereka gagal. Mereka minum sampai mabuk lalu berjalan sambil bertengkar. Zjun tidak bisa menenangkan sehingga Song Jiao menggunakan kemampuannya untuk menipu seorang pria lalu masuk ke bar untuk menghilangkan kesedihan. Di dalam bar saat ini, Chengchuan telah menghabisi semua pengawal Chengan, hendak memberi pelajaran kepada adik nakal ini. Tiba-tiba Song Jiao menerobos masuk dan mengacau. Gadis itu mendorong Chengchuan ke dinding lalu menggunakan tatapannya untuk menghipnotisnya. Tetapi entah mengapa dia tidak bereaksi sama sekali sehingga membuat gadis itu sangat malu lagi. Saat ini, pemilik bar, Sheng Xilin, datang dan membuat banyak gadis terpesona. Dia melihat Chengchuan sedang menggertak Song Jiao.
lalu berdiri untuk membelanya. Kekuatan Song Jiao masih mempan pada Silin, tetapi sama sekali tidak mempan pada Chen Chuan sehingga dia malas berbicara. Keesokan paginya Song Jiao bangun dan mengingat kembali tindakannya kemarin dengan Qi Chen Chuan. Dia hanya ingin mencari lubang untuk bersembunyi karena sangat malu. Dia menerima kabar bahwa Chen Chuan sedang memasang iklan mencari teman masa kecilnya, lalu dia segera merencanakan penipuan lagi. Chen Chuan melihat rekan-rekannya membuat program pencarian teman lama seperti ini memang agak merugikan, tetapi apa boleh buat. Setelah itu banyak gadis datang menghadiri wawancara penerimaan kerabat. Berbagai macam kalangan mulai dari wanita paruh baya hingga siswa SMA. Semua ingin mengakui tuan muda grup Cheng Tian sebagai teman lama. Di antara orang-orang itu ada Song Jiao, dan begitu melihatnya Chen Chuan langsung mengenalinya. Putaran pertama adalah ujian menulis. Para kontestan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kenangan masa kecil bersama Chen Chuan. Shen Shuang adalah raja tebak-tebakan sehingga membantu Song Jiao dengan mudah melewati pertanyaan-pertanyaan itu. Ada beberapa kandidat yang lolos ke babak berikutnya, termasuk Song Jiao. Tetapi ketika hasilnya diumumkan, namanya dicoret dari daftar, yang membuatnya sangat bingung. Akhirnya dia tersingkir dari permainan dan dihentikan oleh satpam di pintu. Babak berikutnya berlangsung, tetapi sebelum sempat melakukan apa-apa, Song Jiao menerobos masuk menuntut penjelasan dari Chen Chuan. Dia menyatakan bahwa orang-orang itu jangan sampai dijadikan bahan lelucon oleh Chen Chuan dan dia sendirilah yang benar-benar gadis masa kecil yang selama ini dicari-cari olehnya. Selesai bicara, Song Jiao pergi di tengah kebingungan rekan-rekannya, tetapi ini adalah rencananya. Begitu sampai di luar, dia dihentikan oleh sekelompok preman. Menyangka ini adalah adegan yang diatur oleh temannya Shen Shuang, Song Jiao sangat kooperatif bahkan berakting seolah-olah nyata. Namun dia tidak menyangka bahwa ini adalah orang-orang yang disewa oleh Li Shen untuk menghukumnya karena menipunya tempo hari. Pria itu menjadi bangkrut karena ditipu oleh kemampuan Song Jiao. Jadi sekarang dia ingin balas dendam. Hampir saja dipukuli, tepat pada saat itu Chen Chuan datang melakukan aksi pahlawan menyelamatkan sang dewi. Pria bernama Li Shen itu mengeluarkan senjata tajam dan melukai Chen Chuan, tetapi dia juga berhasil dilumpuhkan dan segera setelah itu mereka semua melarikan diri. Song Jiao berterima kasih akan hal itu sehingga dia membeli obat dan membalut luka Chen Chuan. Dia juga dengan lembut menyeka luka di leher Song Jiao. Secara tidak sengaja melihat kalung yang dulu pernah dipakai Nyonya Lin Shu, dia curiga bahwa gadis itu memang teman lamanya yang sedang dia cari. Keduanya pun secara resmi berkenalan lagi mulai saat itu. Setelah itu Song Jiao kembali memamerkan keberhasilannya kepada dua rekan setimnya. Tetapi barusan hampir saja dipukuli oleh anak buah Li Shen. Beruntung karena nasib baik, kalau tidak dia tidak akan bisa pulang. Untuk menghadapi Chen Chuan yang kembali juga berbagi cerita dengan rekan-rekannya. Dia curiga bahwa Song Jiao adalah gadis yang hilang di masa lalu yang sedang mereka cari. Keesokan paginya Chen Chuan menjemput Song Jiao untuk pergi berkencan dan secara resmi mengajaknya berkencan. Dia juga sangat perhatian padanya, membuatnya tidak sempat berganti pakaian. Chen Chuan bahkan melakukan tindakan yang sangat perhatian pada Song Jiao, membuatnya malu dan bingung harus bereaksi bagaimana. Dia membawanya ke toko pakaian untuk membeli gaun baru untuk pesta. Dia sengaja memilih gaun berleher terbuka agar bisa memeriksa liontin itu, tetapi gadis itu malah mengenakan baju berkerah tinggi tertutup dengan alasan agar tidak masuk angin. Membawa Song Jiao ke restoran yang telah dipesan seluruhnya oleh Chen Chuan agar mereka berdua memiliki ruang pribadi. Tetapi sialnya, mereka bertemu dengan pemuda Sheng Silin yang juga datang untuk makan di sana. Ternyata ini adalah restoran keluarganya. Chen Chuan tidak mau kalah lalu menelepon kakak Sheng Silin untuk mengadu domba, membuat pemuda itu cukup ciut. Silin juga tidak mau kalah dan menelepon tim konsultan untuk datang membantu merebut hati sang Dewi Song Jiao. Nanxian datang berpura-pura menjadi pelayan minuman, melakukan beberapa trik meracik minuman yang memukau untuk mengalihkan perhatian Song Jiao lalu dengan sengaja menumpahkan air ke tubuh gadis itu. Rekan setim Shen Shuang segera hadir melindungi Song Jiao dan menyelamatkan dari kekalahan telak. Selanjutnya Chen Chuan mengajak Song Jiao berdansa dengannya. Dia terus mendekat untuk memeriksa kalung di leher Song Jiao. Sementara di luar, pemuda Sheng Silin menyalakan kembang api yang cemerlang untuk pamer kepada Dewi Song Jiao. Ketika kalung itu terlihat, Chen Chuan menyadari itu tidak sama dengan yang dia ingat. Sheng Silin bahkan secara khusus memberikan hadiah kepada Song Jiao. Ketika api dari hadiah itu berkobar, hal itu membuat pikiran Chen Chuan panik karena mengingatkannya pada kenangan traumatis dalam kebakaran 15 tahun yang lalu. Keesokan paginya Song Jiao berinisiatif mengajak Chen Chuan berkencan dan kali ini gadis itu memilih untuk berenang. Song Jiao juga tidak memiliki kalung itu sehingga dia juga curiga Chen Chuan yang memilikinya. Tetapi hari ini dia mengenakan pakaian renang yang tertutup, jadi gadis itu harus memikirkan cara lain. Sialnya,
Saat berenang dia mengalami kram sehingga Chen Chuan harus bergegas mengangkatnya ke tepi. Dia membawanya ke rumah sakit untuk pengobatan. Nan Xian mengiriminya dokumen tentang informasi Song Jiao bahwa dia memiliki seorang ibu yang terbaring koma karena cedera otak akibat kecelakaan. Setelah selesai diinfus, Chen Chuan ingin mengantar Song Jiao pulang untuk beristirahat. Gadis itu buru-buru memberi kabar kepada rekan-rekannya untuk bersiap menghadapi. Chen Chuan juga memberi kabar kepada rekan-rekannya untuk meminta bantuan karena telah menemukan kesempatan untuk pergi ke rumah Song Jiao. Temannya Z Jun di rumah yang menerima kabar itu segera menyembunyikan semua dokumen penelitian tentang Qi Chen Chuan agar tidak terbongkar. Chen Chuan mengantar Song Jiao pulang, berusaha bersikap ramah untuk mengajaknya ke kamar. Sementara gadis itu mencari segala cara untuk mengulur waktu agar rekan-rekannya di dalam rumah bisa bersiap menghadapi. Pemuda Z Jun yang bersembunyi di luar jendela tersandung dan jatuh, berlari telanjang di jalan. Dia berlari ke toko bunga di bawah rumah dan ketahuan oleh Ling Ren. Dia berinisiatif maju untuk melihat situasi toko bunga dan membeli semua bunga hari itu untuk mempersulit Z Jun. Pria itu mengenakan celemek benar-benar seperti pemuda mesum. Ling Ren berusaha mengulur waktu untuk Chen Chuan dan mencegah Z Jun membantu Song Jiao. Di dalam rumah Song Jiao berusaha mencari segala cara untuk mengusir Chen Chuan pulang. Tetapi pria itu mencari berbagai alasan untuk tetap tinggal demi memeriksa situasi rumah dan mencari petunjuk. Di sisi lain, Nan Xian menyadari Shen Shuang hampir sampai di rumah. Lalu dia mencari cara agar gadis itu tidak merusak suasana di dalam. Dia sengaja mendekat merusak bantal peluk idola kesayangan Shen Shuang, bertengkar dengannya di jalan untuk mengulur waktu bagi Chen Chuan. Melihat Shuang buru-buru naik ke rumah, Nan Xian segera berbuat mesum, mendorong gadis itu ke bawah. Akibatnya, dia dipukuli habis-habisan oleh gadis itu karena berbuat kurang ajar. Di dalam rumah Chen Chuan juga telah mendapatkan beberapa informasi lalu mencari cara untuk pergi. Dia mengajak Song Jiao untuk melanjutkan kencan besok. Chen Chuan kembali menyampaikan informasi petunjuk kepada dua rekan setimnya dan dia menebak dengan benar bahwa Song Jiao adalah teman lamanya. Di sisi ini Song Jiao dan dua rekannya juga menghela napas lega karena telah melewati rintangan dan tidak ketahuan oleh Chen Chuan. Besok adalah hari terakhir misi mencari kalung itu, sehingga kedua belah pihak harus berusaha keras untuk mengeksploitasi lawan demi mencapai tujuan. Chen Chuan membawa Song Jiao kembali ke pulau tempat mereka pernah bertemu untuk mengenang masa lalu. Sampai di area taman, keduanya bermain bersama, tetapi dalam hati mereka sangat mewaspadai lawan. Entah bagaimana, pemuda Sheng Xilin juga bisa sampai ke sini untuk merebut hati Dewi Song Jiao. Keduanya sama-sama tidak menyukai Xilin sehingga mereka menipu dia untuk membeli tiket naik perahu lalu membiarkannya pergi ke pantai agar tidak merepotkan. Xilin yang sampai di seberang pantai merasa sangat kesal karena tertipu sehingga dia meminta tukang perahu di sana untuk mengantarnya kembali ke pulau. Sial bagi dia, ponselnya jatuh ke air dan dia juga tidak membawa uang tunai sehingga dia harus meminta izin untuk menelepon kerabat untuk meminta bantuan. Di sisi pulau ini Chen Chuan dan Song Jiao tiba di mercusuar dengan banyak kenangan mereka berdua. Keduanya berdiri menyaksikan matahari terbenam dalam pemandangan yang sangat romantis. Malam itu Nan Xian memberi kabar bahwa tersisa 2 jam lagi sebelum feri terakhir berangkat. Tetapi Chen Chuan masih ingin berlama-lama di sisi Song Jiao untuk mendengarkan curahan hati masa kecilnya. Keduanya kemudian kembali ke rumah lama Song Jiao tempat dia pernah tinggal bersama ibunya. Di sini ada boneka kain dan di atasnya ada segel yang dicari Chen Chuan. Mengetahui Song Jiao sedih karena memikirkan ibunya, Chen Chuan berada di sisinya untuk menghibur dan menjaganya tidur nyenyak. Nan Xian gelisah, mengirim pesan mendesak Chen Chuan untuk segera menemukan segel itu karena besok adalah hari terakhir rencana dan upacara serah terima aset Cheng Tian akan berlangsung. Keesokan harinya, Qi Honglin dan semua orang di Dewan Manajemen menunggu, tetapi Chen Chuan belum datang. Sebenarnya, Paman Chen Chuan tidak ingin Chen Chuan mewarisi perusahaan untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Song Lingyan melihat semua orang tidak sabar, buru-buru berdiri meminta mereka untuk menunggu sebentar. Namun Gu Honglin mengatakan dia merasa tidak dihormati dan bersiap untuk pergi ketika Chen Chuan dan orang-orangnya tiba, mengambil segel pribadi Lin Shu dan bersiap untuk upacara serah terima jabatan. Shen Shuang menelepon Song Jiao dan marah atas apa yang dia lakukan lalu meminta dia membuka ponselnya untuk melihat berita. Song Jiao membukanya dan terkejut melihat Chen Chuan mendapatkan segel itu dan menjadi direktur utama grup. Song Jiao teringat malam sebelumnya dan merasa ada yang salah dengan ucapan Chen Chuan. Chen Chuan tidak kuat mengapa dia memegang segel itu. Dia merasa Chen Chuan sedang membohonginya dan datang ke konferensi pers untuk membongkarnya. Saat Song Jiao hendak mengatakan Gui Chen Chuan bukanlah kuat, dia entah kenapa turun dan menciumnya bertubi-tubi di depan para reporter. Hal ini membuat semua orang terkejut dan langsung bertanya apakah orang ini adalah cinta pertama yang dia cari. Dia menarik Song Jiao keluar untuk berbicara. Chen Chuan dengan penasaran bertanya apa yang telah Song Jiao lakukan padanya. Mengapa dia merasa tidak bisa mengendalikan dirinya dan ingin memberikan lidahnya setiap kali
sekali menatap matanya. Song Jiao saat ini tahu bahwa Chen Chuan telah dikuasai oleh kekuatan spesialnya dan membalikkan badannya untuk bertanya siapa dia sebenarnya. Tapi dia tetap bersikeras mengakui bahwa dia adalah Gui Chen Chuan dan kemudian pergi. Pada saat yang sama, Paman Chen Chuan juga menyuruh orang menyelidiki Song Jiao dan merasa dia tidak sesederhana penampilannya. Beralih ke adegan di mana Shuang dan Gu Zijun sedang berdiskusi tentang Chen Chuan dan mereka juga tidak menyangka orang itu adalah kuat. Kemudian memperingatkan Zijun untuk tidak membicarakan masalah uang apapun mengenai kegagalan kelompok kali ini. Tapi Song Jiao yang baru saja sampai di rumah, mendengar ini dan merasa sedih. Dia mengesampingkan kesedihannya, bertingkah optimis, dan duduk bersama mereka berdua. Shuang menegaskan bahwa dia yakin Gui Chen Chuan benar-benar penipu. Dia dan Zijun tahu Song Jiao merasa tidak nyaman, jadi mereka mengatakan kepadanya bahwa hasil penyelidikan mereka sudah ada kesimpulannya. Mereka masih menegaskan Chen Chuan yang sekarang adalah palsu dan nama aslinya adalah Qin Hao. Selama 15 tahun terakhir dia tinggal di luar negeri dan baru kembali ke negara ini beberapa bulan lalu. Zijun menambahkan bahwa dia telah menggunakan pengalaman hidupnya di luar negeri untuk menciptakan identitasnya sendiri. Yang dia pedulikan adalah aset dan jabatan perusahaan. Song Jiao merasa optimis bahwa yang terbaik adalah tidak menyebut masa lalu dan mengatakan dia sudah menyelesaikannya. Pada saat yang sama, Nansuan di sisi ini tidak menyangka Qin Hao akan menggunakan metode pertukaran lidah ini untuk membuat Song Jiao tidak bisa berkata apa-apa lagi. Terlebih lagi, efektivitas metode ini cukup baik, tapi ekspresi wajah Song Lingren tidak begitu nyaman. Sementara Chen Chuan yang duduk di sana tidak mengerti mengapa jantungnya berdetak kencang saat melihat Song Jiao. Permintaan dia agar Lingren mengatur pembayaran biaya rumah sakit untuk ibu Song Jiao sudah selesai. Dia mengatakan bahwa kalung itu bagaimanapun juga miliknya, jadi dia ingin meminta maaf kepada Song Jiao. Saat itu, Song Jiao sedang bertemu dengan Chen Jinghui, paman Chen Chuan. Dia meminta maaf kepada klien karena misinya tidak berhasil dan ingin diberi kompensasi, tetapi bertentangan dengan dugaannya. Pria itu malah ingin Song Jiao terus berada di sisi Chen Chuan untuk melanjutkan pengawasan yang membuatnya ragu-ragu dan mengatakan perlu berdiskusi dengan tim. Song segera datang dan ingin meyakinkan Song Jiao untuk setuju. Saat ini Nansuan datang atas perintah Chen Chuan menyerahkan cek kepada Song Jiao. Dia mengatakan bahwa kalung itu milik keluarga Gui, jadi mengambilnya kembali adalah hal yang biasa. Dan Song yang mendengarnya menjadi marah dan langsung menerjang berniat menghajar Nansuan. Sementara Song Jiao telah melihat mobil Chen Chuan di luar dan langsung menemuinya. Duduk di dalam mobil dia mengatakan padanya bahwa dia ingin berpura-pura menjadi kekasihnya. Menyimpan kembali cek ke saku jaket Chen Chuan, dia mengatakan bahwa harga seperti itu terlalu murah. Dan Chen Chuan tidak bisa tidak menatap mata Song Jiao. Ketika dia menatapnya, ada pepatah kuno persetujuan tanpa kata. Diam berarti setuju, dan karena itu Song Jiao menjadi pacar Chen Chuan. Semuanya adalah rencana baginya untuk membalas dendam pada pria ini. Kembali ke dalam rumah, ide-ide besar bertemu, kelompok mereka bertekad untuk mengungkap Chen Chuan dan membawanya ke pengadilan. Tetapi Gu Zijun merasa pasti ada kesalahpahaman karena Chen Jinghui juga bukan orang baik seperti yang mereka kira. Beralih ke hari berikutnya di perusahaan tempat Nansuan, Chen Chuan, dan Lingren berbicara. Mereka merasa Gui Chen Chuan benar-benar tidak ingin melepaskan Song Jiao. Dia mengatakan bahwa Song Jiao melekat padanya pasti bukan hanya karena uang, tetapi pasti ada seseorang di belakang yang mengarahkannya. Oleh karena itu, dia berpesan kepada keduanya untuk memperhatikan dan menyelidiki, lalu pergi ke rapat perusahaan. Di sana pamannya, Chen Jinghui, menunjukkan tantangannya kepada Chen Chuan di rapat dengan menganggap bahwa membiarkannya memegang kekuasaan direktur utama masih belum meyakinkan. Tetapi Chen Chuan hanya diam dan kembali untuk berbicara lagi dengan Nansuan. Adiknya mengatakan bahwa masalah ini memang masih banyak misteri, apalagi dia merasa esensi Paman Qin yang seperti ini tidak akan diselidiki dengan jelas. Chen Chuan segera berkata bahwa dia tidak akan pernah menyerah dan akan segera menemukan pelakunya. Dan untuk menemukan hal-hal itu, yang perlu mereka lakukan adalah membuktikan nilai mereka di perusahaan Cheng seperti ini. Beralih ke adegan keesokan harinya, Song Jiao ingin mengajak Gui Chen Chuan keluar berkencan tetapi tidak tahu harus berkata apa. Tepat ketika Shuang kembali, dia langsung datang untuk membantu temannya mengirim pesan kepada Chen Chuan. Menerima pesan darinya, tetapi Chen Chuan meskipun ingin pergi, tidak berani membalasnya. Saat ini Chen Chuan keluar melihat adik laki-lakinya Nansuan sedang melihat saham, langsung menutup komputernya dan meminta Nansuan untuk menolaknya. Nansuan menahan amarahnya karena komputernya ditutup saat sedang bertransaksi dan mengatakan dia perlu berpikir. Setelah itu dia langsung memblokir nomor Song Jiao adalah cara yang dia ajukan. Song Jiao yang melihat dia tidak membalas langsung melihat pesannya dan melihat dia diblokir langsung marah besar dan pergi menemui Chen Chuan membuat keributan. Nansuan dan Lingren melihat itu langsung cepat-cepat kabur dan pekerjaan bisa ditinggalkan dulu.
Song Jiao melihat Chen Chuan lalu berjalan mengelilingi rumahnya dan dengan marah menanyakan alasan dia membatalkan pertemanan dengannya. Dia buru-buru menjelaskan bahwa dia tidak menghapus sendiri, tetapi orang yang melakukan ini adalah Nansuan. Song Jiao sengaja bertingkah keras kepala dan merajuk. Melihatnya seperti itu, dia langsung setuju pergi ke planetarium dengan Song Jiao. Bahkan berinisiatif mengeluarkan ponselnya dan meminta Song Jiao berteman dengannya lagi. Setelah itu Chen Chuan mengikuti Song Jiao ke planetarium, tetapi sambil berjalan dia berpikir mengapa dia berteman lagi dengan Song Jiao dan datang ke sini bersamanya. Sementara Song Jiao saat ini dalam hati berpikir bahwa ini adalah tempat kencan ideal yang dicari Shuang untuknya. Dia akan mengambil kesempatan untuk berteman dengan Chen Chuan saat dia tidak memperhatikan dan mengubah nama panggilan menjadi kekasih untuk membuat semuanya lebih heboh. Tepat pada saat ini, karyawan di sana bertanya pada Song Jiao apakah dia ingin berpartisipasi dalam permainan memindai kode akun untuk mendapatkan bando rambut. Merasa ini adalah kesempatan bagus, dia langsung setuju, kemudian meminjam akun Chen Chuan, mengatakan ingin memindai untuk mendapatkan bagian yang tersisa. Chen Chuan juga tanpa sedikit pun keraguan setuju. Tetapi saat dia bersiap untuk bertindak, dia malah mengambil bando rambut dan memasangkannya di kepala Song Jiao lalu mengambil kembali ponselnya membuat rencananya gagal. Keduanya berjalan-jalan dengan bosan kemudian duduk untuk beristirahat. Duduk di sana, Song Jiao melihat Chen Chuan memiliki bekas luka bakar dan merasa dia di masa lalu memang pernah mengalami kebakaran. Tiba-tiba di dalam hatinya dia juga merasa sedikit simpati pada Chen Chuan saat melihat bekas luka itu. Dia lalu mengambil stiker ular kemudian menempelkannya menutupi bekas luka Chen Chuan. Hal ini membuat Chen Chuan terharu dan ingin mencium Song Jiao, tetapi ketika mereka hampir berdekatan, dia sadar dan menarik diri. Setelah itu mereka bersama-sama pergi melihat simulasi Bima Sakti. Di sana Song Jiao berhasil mengonfirmasi hubungannya dengan Chen Chuan, tetapi melihat bekas lukanya dan membatalkannya. Namun konfirmasi ini tidak bisa dibatalkan, jadi dia terpaksa membiarkannya dan kembali bertanya pada Zijun. Ternyata teman prianya itu telah meningkatkan sistem untuk Song Jiao agar lebih mudah menyelesaikan misi. Tetapi tampaknya dia tidak senang. Shuang melihat Song Jiao telah menyelesaikan misi tetapi masih terlihat tidak senang langsung bertanya pada temannya. Song Jiao lalu memberitahu Shuang bahwa Chen Chuan memang pernah mengalami kebakaran saat kecil dan memiliki bekas luka di tangannya. Jadi, mungkin mereka salah paham padanya. Shuang merasa ada yang tidak beres dan saat ini tidak bisa menghilangkan kecurigaan terhadap Chen Chuan. Apalagi jika mereka tidak melakukannya, mereka harus membayar ganti rugi kontrak yang sangat besar atas kerugian. Song Jiao merasa sangat canggung dalam hal ini. Dia tahu Gui Chen Chuan mungkin benar-benar kehilangan ingatannya dan perbuatan mereka tidak baik tetapi juga tidak bisa berhenti. Saat ini, Chen Chuan setelah kembali ke rumah, Nansuan melihat Chen Chuan sangat marah karena dia telah mengambil idenya dan saat ini tidak mau mengakuinya. Namun Chen Chuan malah mengatakan itu adalah ide yang brilian, kemudian memuji membuat adik laki-lakinya itu kembali senang seolah tidak pernah ada kemarahan. Ling Ren di sana mengatakan kepada Chen Chuan bahwa dia sudah menyiapkan ponsel lain untuknya. Ternyata apa yang dia lakukan sudah diketahui Chen Chuan, kemudian dia meminta Ling Ren membuka semua hak aksesnya di ponsel lama agar Song Jiao memeriksanya. Di sisinya saat ini, Song Jiao menatap bando rambut yang diberikan Chen Chuan padanya dan termenung. Song Jiao selalu merasa telah memperlakukan Chen Chuan dengan tidak baik dan merenung. Keesokan harinya Shuang melihat temannya kelelahan langsung merasa sedikit bersalah. Dia langsung menyarankan Song Jiao memasak sarapan beraroma cinta untuk Chen Chuan. Setelah 47-49 kali insiden di dapur, makanan sudah siap. Dia lalu pergi menemui Chen Chuan, dan di sana resepsionis sudah memberitahu Chen Chuan bahwa dia datang mencarinya. Ketika melihat makan siang penuh cinta yang dibuat Song Jiao untuknya, dia merasa seperti sedang minum racun. Tetapi demi cinta dan rencana, dia tetap berusaha menelan nasi itu. Setelah itu, dia mencari alasan ada sedikit urusan di luar dan pergi ke kamar Nansuan minum obat mak lalu memantau kamera yang terpasang di kamarnya. Song Jiao di sana memanfaatkan kesempatan melihat beberapa dokumen dan menemukan tiket pesawat. Mengira dia bersiap untuk kabur, langsung memfotonya. Nansuan mengira Song Jiao sudah termakan umpan langsung merasa senang, tetapi Chen Chuan memperingatkan dia agar tidak bertindak tanpa berpikir. Dan berita tentang Chen Chuan telah sampai ke telinga Gui Honglin. Melihat Chen Chuan ingin pergi ke luar negeri, dia menganggap itu hal biasa. Tetapi ketika mendengar Ling Ren telah mewarisi aset Chen Chuan, Chen Jinghui merasa bahwa hal ini pasti ada masalah. Mereka segera pergi ke bandara untuk mencari Chen Chuan. Chen Jinghui terkejut melihat Chen Chuan tidak berada di bandara melainkan duduk di ruang tunggu. Saat ini Chen Chuan menjelaskan kepada Honglin bahwa dia ingin membuat beberapa prestasi untuk perusahaan sehingga dia membuat janji dengan Tuan Johnson untuk membicarakan pekerjaan. Saat ini barulah mereka berdua tahu bahwa mereka telah salah paham pada Gui Chen Chuan, atau lebih tepatnya dijebak olehnya. Chen
Chuan terlihat sangat marah karena Gui Honglin begitu memperhatikan dirinya. Dan Song Jiao juga datang dan melihat Chen Chuan. Dia mendekat dan mengatakan bahwa semua kejadian belakangan ini ada dalam rencananya. Fakta bahwa mereka tahu dia ada di bandara juga karena dia yang membocorkan berita itu keluar. Mendengar kata-kata Gui Chen Chuan, Song Jiao merasa sangat sakit hati tetapi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia mengatakan mungkin mulai sekarang mereka tidak akan bertemu lagi lalu pergi. Song Jiao mengingat kata-kata Chen Chuan, dalam hati merasa sedikit tidak nyaman. Saat ini Shuang Shuang meneleponnya menanyakan situasinya. Song Jiao mengatakan pada Shuang Shuang semua yang dikatakan Chen Chuan adalah palsu lalu mematikan telepon. Di mobil Chen Jinghui tidak mengerti mengapa kakak iparnya harus menelan amarah seperti itu. Gui Honglin mengatakan bahwa dia sendiri merasa Gui Chen Chuan bagaimanapun juga adalah direktur utama. Jika dia mengawasinya terlalu ketat tidak akan baik untuk mereka dan perusahaan. Chen Jinghui meskipun tidak terlalu puas tetapi tetap setuju. Keesokan harinya Gui Chen Chuan pergi bersama Honglin untuk makan bersama Paman Liang. Dan di sana dia membawa serta putrinya Jingyi. Dia adalah adik yang bermain dengan Chen Chuan yang asli saat kecil. Di sana Jingyi meminta dia memilihkan lagu masa kecil mereka berdua. Untungnya ingatan Qin Hao yang bagus memegang lagu yang tepat, berhasil melanjutkan perannya sebagai Chen Chuan. Gui Honglin pun sementara mengurangi kecurigaan padanya. Setelah itu dia dengan seenaknya menjodohkan pernikahannya dengan Jingyi. Melihat Gui Honglin ingin dia menikah, Chen Chuan langsung menolak dan mengatakan dia sudah menikah dengan Song Jiao. Dalam perjalanan pulang dia menelepon Nansuan, dan setelah mendengar itu, dia langsung berkata apakah Chen Chuan sedikit terburu-buru. Chen Chuan sangat yakin bahwa dia bisa membuat Song Jiao menikah, lalu langsung menuju rumahnya. Bahkan dia menyeret Song Jiao ke mobil dan membawanya pergi di tengah keheranan kedua temannya. Di mobil Song Jiao merasa Chen Chuan sedikit aneh, dan demi menyelamatkan dirinya, dia berinisiatif menyatakan cinta lalu pergi ke kantor catatan sipil. Satu sisi adalah kantor polisi untuk menuduhnya melakukan penipuan, sisi lain adalah catatan sipil untuk menikah dengannya. Chen Chuan langsung meminta Song Jiao memilih dan dia tidak punya pilihan selain setuju menandatangani surat nikah di bawah ancaman Chen Chuan. Song Jiao juga tidak mengerti mengapa Chen Chuan ingin menikahinya. Setelah kembali dia memberitahu Shuang Shuang dan Zijun bahwa mereka tidak perlu pergi lagi, lalu mengeluarkan surat nikah. Dia mengeluh bahwa mulai sekarang dia tidak tahu bagaimana harus hidup lagi. Zijun melihat surat nikah dan tidak bisa mempercayainya. Sementara Shuang Shuang mengira Song Jiao sudah hamil dengan Chen Chuan. Namun Song Jiao tidak puas dengan keadaan dan ingin mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Dia ingin bernegosiasi dengan Chen Chuan jadi dia membuat janji untuk bertemu dengannya. Setelah itu bersama Shuang Shuang dan Hu Zijun membuat rencana untuk menuntut kembali kontrak agar tidak diancam. Chen Chuan dan yang lainnya tiba di tempat yang telah dijanjikan Song Jiao. Nansuan menawarkan diri untuk masuk lebih dulu langsung ditangkap Song Jiao dan ditutup matanya. Mengancamnya tetapi dia tidak tahu salah tangkap. Sampai Chen Chuan bersama Lingran masuk. Barulah Song Jiao menyadari bahwa dia salah tangkap orang. Shuang Shuang melihat Nansuan dan keduanya bertabrakan membuat Nansuan pingsan dan segera membawanya ke rumah sakit. Saat ini hanya tinggal Song Jiao dan Chen Chuan di sana dan dia membutuhkan penjelasan. Song Jiao mendorongnya ke kursi dan mengikatnya sehingga merasa tidak perlu takut lagi pada Chen Chuan. Tetapi tidak disangka kursi mereka ini didesain terlalu lemah. Dorongan ringan sudah terlepas, Gui Chen Chuan pun lolos tanpa kehilangan banyak tenaga. Hal ini membuat Song Jiao sedikit takut. Dia mengatakan bahwa kontrak itu hanya palsu dan dia jangan bermimpi untuk mendapatkannya lalu keluar. Tetapi mobil saat ini sudah tidak ada di sana jadi dia tidak tahu harus pulang bagaimana. Saat ini Song Jiao menertawakan Chen Chuan karena tidak bisa pergi sementara dia punya sepeda. Tetapi setelah mengayuh beberapa langkah dia terjatuh dan Chen Chuan tidak bisa tidak menyelamatkan Song Jiao. Karena saat ini kepemilikan modalnya telah dikembalikan kepadanya dan karena itu tidak dapat menahan kekuatan spesial Song Jiao. Dengan cara ini Song Jiao diantar pulang oleh Chen Chuan dengan sepeda. Begitu sampai di rumah Song Jiao melihat kedua temannya terbaring lesu di sofa. Tetapi dia merasa bahwa dirinya telah mendapatkan kembali daya tariknya terhadap Chen Chuan. Pada saat yang sama Chen Chuan tidak tahu mengapa dia seperti itu sehingga dia mencari gejala-gejalanya di internet dan menemukan itu adalah gejala cinta. Chen Chuan berpikir itu tidak mungkin lalu mematikan komputernya. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia melihat Song Jiao di luar pintu. Masuk ke dalam Chen Chuan ketika mendengar Song Jiao mengatakan mereka sudah menikah jadi ingin dia mengikuti
hentinya. Daya tarik mata Song Jiao membuatnya tidak bisa menahan diri dan ingin melarikan diri. Song Jiao mengambil kesempatan bertanya pada Gui Chen Chuan tentang kontraknya dan berniat mengambilnya kembali. Tapi dia tidak mau sehingga berusaha menahan diri. Namun Song Jiao semakin menyerang dan berlama-lama. Chen Chuan saat ini benar-benar sulit mengendalikan dirinya. Oleh karena itu dia memutuskan untuk berinisiatif membalas Song Jiao. Dan dia melihat Qin Hao berubah sikap langsung sedikit takut dan kabur kembali. Gu Zijun melihat Song Jiao kembali membawa beban tahu bahwa rencana telah gagal. Song Jiao merasa sedikit bersalah dan berkata kepada Shuang Shuang bahwa lain kali mereka pasti bisa menangani masalah dengan lebih baik di rumah Tuan Gui. Istrinya membujuk suaminya untuk memanggil Chen Chuan pulang untuk makan malam. Dan pada saat yang sama memanfaatkan kesempatan itu memanggil Jingyi untuk meredakan hubungan antara kedua keluarga. Hong Lin setuju menyuruh istrinya mengatur sesuka hati lalu masuk kamar. Putra mereka langsung mengeluh tentang ibunya mengapa memberi mereka kesempatan. Tetapi mendengar ibunya mengatakan bahwa jika Jingyi datang menemui Chen Chuan dan Song Jiao saat mereka sudah menikah, kali ini akan berbeda. Dia akan melihatnya dan melepaskan Chen Chuan, dan melalui itu bisa menyukai dia, membuat putranya puas. Chen Chuan menerima undangan itu lalu datang mengajak Song Jiao ke rumah ayahnya bersamanya. Song Jiao tidak punya pilihan selain setuju lalu bersiap dengan riasan dan sebagainya kemudian pergi bersamanya. Sampai di sana keduanya duduk di meja makan dan Song Jiao tetap berakting seolah-olah sangat mencintai Chen Chuan. Setelah itu Paman Chen Jinghui pulang dan ikut makan. Dia baru mendengar kabar Song Jiao dan Chen Chuan baru menikah. Dia mengejek Song Jiao dari burung pipit berubah menjadi burung phoenix di dahan yang tinggi. Setelah makan, dia memasang wajah sinis menghampiri Song Jiao. Tetapi dia tidak gentar padanya, malah membela Gui Chen Chuan. Hal ini membuat Chen Jinghui merasa ada sesuatu di antara mereka yang tidak dia ketahui. Jingyi kebetulan bertemu Song Jiao di luar. Dia mengejek Song Jiao bahwa dia dan Chen Chuan tidak sepadan. Dia pun membalasnya membuat Jingyi tidak tahan lagi dan ingin memukul Song Jiao. Tetapi Chen Chuan menghentikannya dan membawa Song Jiao pergi. Di mobil Song Jiao bertengkar dengan Chen Chuan tentang dia yang ingin dia tinggal bersama. Dia ingin turun dari mobil kemudian pulang sendiri dan Jingyi melihat hal ini. Dia pun menyuruh orang menyelidiki Song Jiao. Pada saat yang sama Sheng Xilin yang dikurung di rumah melihat Song Jiao langsung tidak henti-hentinya berpikir bagaimana cara bertemu dengannya. Dia pun pura-pura sakit untuk mengurung pengawalnya lalu melarikan diri. Xilin mencari dia sampai ke halte bus dan kebetulan menemukan Song Jiao. Melihat Xilin dan mendengar dia melompat membuat Song Jiao kesal. Sementara Gui Chen Chuan masih duduk di dalam mobil menunggu Song Jiao menelepon untuk dijemput. Xilin memohon Song Jiao untuk mengeluarkan dia dari daftar hitam dan berbicara dengannya. Tetapi Song Jiao tidak peduli dan pergi dengan marah, tetapi lupa ponselnya. Dan Chen Chuan menelepon saat Xilin mengangkatnya membuat dia cemburu ketika mendengar suara Xilin yang menjawab telepon. Dia pun pergi menemui Xilin kemudian mengambil kembali ponsel Song Jiao lalu menyuruh Xilin menjauh dari mereka. Kembali ke Song Jiao, ketika kembali ke rumah dia berbicara dengan Shuang Shuang. Baru saja bercerita Chen Chuan ingin tinggal bersama dengannya, dia sudah muncul di belakang mereka. Chen Chuan memanggilnya keluar untuk berbicara secara pribadi. Di sana dia mengubah nama di ponsel Song Jiao menjadi suami tercinta membuatnya merasa dia benar-benar tidak tahu malu. Ketika mereka memperebutkan ponsel, Song Jiao malah sedikit terharu saat melihat tatapan mata Chen Chuan. Kembali ke rumah dia bersama Ling Ran dan Nan Xuan mendiskusikan urusan mereka. Chen Chuan tahu bahwa Jingyi sedang menyelidiki hubungan antara Song Jiao dan dia. Justru karena itu dia ingin memanfaatkan bantuan Jingyi untuk membawa Song Jiao tinggal bersamanya. Jingyi berpura-pura datang mengantarkan makanan untuk Chen Chuan dan memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya tentang Song Jiao. Chen Chuan mengatakan bahwa dia ada di lantai atas. Tetapi Jingyi jelas tidak percaya. Ling Ran datang mencari Song Jiao tetapi malah melihat Zijun. Zijun merasa sedikit kesal ketika melihat Dewi di hatinya. Ingin mendapatkan akun WeChat Ling Ran baru saja selesai mengirim pesan WeChat. Lalu melihat Song Jiao muncul, langsung membawa Song Jiao pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Jingyi berpura-pura meminjam kamar mandi, dia ingin mencari tahu apakah Song Jiao ada di sana. Tetapi melihat dia muncul, melihat Chen Chuan dan Song Jiao terlihat sangat mesra, Jingyi merasa sedikit tidak nyaman lalu pergi. Ling Ran setelah menyerahkannya pada Chen Chuan pun pergi. Song Jiao merasa Chen Chuan memang seorang mesum. 7 jam kemudian dia dipanggil ke sini lagi. Song Jiao merasa Chen Chuan memang tidak punya hati nurani. Chen Chuan mengambil kesempatan mengeluh dia tadi malam tidak pindah ke sini. Kalau tidak, pagi ini dia juga tidak akan terburu-buru seperti ini. Dia juga mengatakan identitasnya terbongkar. Song Jiao merasa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Chen Chuan mengatakan bahwa mereka saat ini sudah menjadi suami istri. Meskipun identitasnya terbongkar, dia tidak bisa lepas dari hubungan ini. Setelah Chen Chuan mengucapkan kata-kata ini, dia masih merasa dirinya sudah keterlaluan. Tidak disangka
Song Jiao malah langsung setuju untuk pindah. Dia masih berpikir bagaimana cara diam-diam membuat kesepakatan. Dia dan Chen Chuan sama-sama tidak bisa tidur. Mengapa rumah gadis itu harus didekorasi? Tapi ia masih berusaha meyakinkan bahwa ia hanya melakukan kewajiban seorang pemilik rumah. Chen Chuan telah menaruh meja rias untuk Song Jiao semalaman dan dikritik habis-habisan. Namun, Chen Chuan masih merasa suasana hatinya sangat baik dan bahkan mendekorasi rumah untuknya sendiri. Chen Chuan melihat Song Jiao tidak membawa barang bawaan. Ia membawanya ke pusat perbelanjaan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Song Jiao ingin Chen Chuan bermain permainan capit boneka bersamanya. Tapi Chen Chuan tidak tahan dengan tatapannya dan harus setuju. Song Jiao juga meminta Chen Chuan turun untuk mencoba menangkap boneka dan terus menyulitkan Chen Chuan. Tak disangka ia juga jatuh dan keduanya berpelukan. Song Jiao merasakan emosi yang berbeda di hatinya. Ia melihat Chen Chuan membawa boneka bayi itu pergi dan bersikeras untuk merebutnya. Mengira orang ini sakit, Chen Chuan melihat bayi itu. Mau tak mau ia teringat Song Jiao. Ketika ia datang ke kamar, ia juga tidak sempat melihat tata letak. Ia pergi mencari kontrak. Setelah lama mencari, Chen Chuan menemukannya. Chen Chuan merasa Song Jiao sedang meremehkan dirinya. Jadi, bagaimana mungkin ia menyembunyikan kontrak di sini? Ia melihat Chen Chuan tidak memakai pakaian dan mengira Chen Chuan adalah orang mesum. Ia masih mencari kontrak tanpa menyerah. Chen Chuan sedang tidur tetapi ia tidak bisa berhenti memikirkan kejadian yang terjadi hari itu. Ia merasa sedikit aneh, bagaimana mungkin ia bisa tertarik pada Song Jiao. Ketika ia melihat kata sandi di pintu, ia merasakan ada sesuatu di dalamnya. Tak disangka, begitu ia membuka pintu, ia melihat Chen Chuan. Chen Chuan juga mengganti kata sandi di depan Song Jiao, yang membuatnya marah besar. Chen Chuan merasa Song Jiao masih memiliki dua keterampilan. Ia menelepon teman-temannya untuk mencoba memecahkan kode. Zijun berpendapat kata sandi 11 digit itu sangat sulit. Ketiga orang itu khawatir dan menekan bel alarm. Chen Chuan bergegas pulang setelah menerima sinyal. Song Jiao ingin menahan Chen Chuan, tetapi Chen Chuan menemukan bahwa ada api di rumah. Ia bergegas memadamkan api, tetapi Chen Chuan telah terluka parah oleh api saat ia masih kecil. Melihat api akan merasa takut. Song Jiao bergegas menarik Chen Chuan keluar. Ia terus menggenggam tangannya. Ia berada di samping Chen Chuan hingga malam tanpa sengaja tertidur. Ia terbangun dan melihat Song Jiao ada di sampingnya. Ia mengucapkan terima kasih padanya dan ingin minum. Ia penasaran dengan apa yang baru saja terjadi pada Chen Chuan. Ia memberitahu Song Jiao bahwa ini adalah pertama kalinya ia bermain di rumah Chen Chuan. Saat masih kecil ia bersembunyi di lemari dan lolos dari kebakaran. Tetapi ada bayangan besar di hatinya. Ia merasa ini tidak mudah bagi Qin Hao. Song Jiao melihat sarapan yang dibuat Chen Chuan terasa sangat kaya. Ia melihat kontrak antara Chen Chuan dan ia merasa ia pasti akan mendapat untung tanpa kehilangan apa-apa. Song Jiao memberitahu Chen Chuan untuk tidak mencintainya dalam waktu 1 tahun. Chen Chuan juga meminta ia untuk tidak mencintainya. Ia merayunya lagi, keduanya mencapai kesepakatan. Song Song tampak linglung. Melihat Song Jiao datang, ia buru-buru bertanya bagaimana kabarnya. Song Jiao bertanya pada Song Song, apakah ia harus mendengar kabar baik atau kabar buruk terlebih dahulu. Tentu saja Song Song memilih kabar gembira. Setelah mendengar ia mengatakan kontrak mereka telah dihancurkan, ia melompat kegirangan. Silen ingin menarik perhatian Song Jiao dengan menarik orang lain di mana-mana dan ia jelas mencapai tujuan ini. Ia mengambil inisiatif untuk meneleponnya dan memintanya membantunya menemukan orang ini. Sebenarnya ia berbicara tentang dirinya sendiri. Song Song juga merasa orang ini sedikit aneh. Begitu ia mendengarnya, ia merasa seperti bertemu orang gila. Silen memberitahu Song Jiao bahwa pesanan yang ia terima adalah 1 juta. Ia mendengar 1 juta, ia terus mengisyaratkan dirinya seharusnya tidak dibutakan oleh uang. Jika Qin Hao mengetahui konsekuensinya akan sulit ditangani. Song Song mendengarkannya dengan gembira. Merasa Song Jiao pasti akan melakukan ini, tak disangka ia menolak mengatakan mereka sudah menguasai gunung. Jadi ia buru-buru menelepon Silen. Ia tidak mengerti mengapa, bukankah ia mengira dirinya sampah. Song Song berusaha meyakinkan Song Jiao bahwa 1 juta adalah jumlah yang besar. Zijun terus bertanya pada Ling Ren. Ia takut ditolak, jadi ia terus berlatih di pintu masuk pameran seni ketika ia melihat Ling Ren datang dengan wajah serius. Ling Ren memperkenalkannya pada asal-usul lukisan-lukisan ini. Zijun sengaja menanyakan beberapa pertanyaan sulit. Ling Ren merasa belum pernah ada yang menanyakan pertanyaan seperti itu padanya. Chen Chuan sedang mendiskusikan pekerjaan dengan klien, tak disangka Song Jiao yang mengenakan cheongsam keluar.
bersiap menampilkan tarian singa. Chen Chuan agak tidak mengerti apa yang ia lakukan, tetapi pertunjukan ini telah membangkitkan emosi teman-teman asing itu. Chen Chuan mengabaikannya, merasa ia sudah keterlaluan, jadi ia buru-buru memanggil Song Jiao keluar. Ia sangat marah ketika mendengar Chen Chuan mengatakan bahwa ia sengaja mencari masalah. Ketika ia berbalik, ia tanpa sengaja melirik orang asing itu. Orang asing itu benar-benar terobsesi dengan Song Jiao. Ia juga menemukan situasi ini, juga memperhatikan ada yang tidak beres, jadi ia sangat marah. Pergi, tetapi mereka sama sekali tidak menyadari ada orang yang diam-diam merekam dari belakang. Chen Chuan bertanya kepada Song Jiao mengapa ia melakukan ini. Ia merasa ia tidak tahu berterima kasih ketika membantu dirinya. Chen Chuan sengaja mengejek dirinya sebagai simpanan. Kemudian ia pergi dengan marah, ia merasa sangat tidak nyaman, tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya kembali bentrok. Song Jiao bangun di pagi hari, tidak ingin melihat Chen Chuan, dan kembali makan malam bersama Song Song. Zijun mengeluh tentang kesalahannya. Chen Chuan merasa lega ketika kembali di malam hari dan melihat Song Jiao ada di rumah. Song Song, Zijun, ia, dan yang lainnya memutuskan untuk menemui Tuan dan Nyonya Smith sendiri. Tuan Smith merasa sangat tertarik saat melihat Song Jiao. Ia merasa ia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya secara langsung mengancam dirinya. Smith merasa Song Jiao tidak menimbulkan ancaman baginya. Song Song menyadari ada yang tidak beres dan buru-buru menelepon Chen Chuan, memberitahunya bahwa Song Jiao masih di dalam. Begitu ia mengangkat kepalanya, ia melihatnya bersiap melompat keluar jendela. Ia buru-buru lari untuk menyelamatkan Song Jiao. Ia merasa Chen Chuan agak aneh. Ia sangat marah karena ia melakukan hal berbahaya seperti itu tanpa mempedulikan nyawa dan keselamatannya sendiri. Keduanya berpisah tanpa saling berbicara. Namun Song Jiao juga mengetahui niat Chen Chuan, jadi ia kembali mencarinya. Chen Chuan tidak mengerti tindakannya dan hanya bisa melihat ia membagi rumah menjadi dua dengan menggambar garis pemisah. Ia menggunakan panci panas untuk menarik Song Jiao, yang membuatnya tidak bisa menahan diri tetapi tetap memiliki keberanian untuk memakannya. Ia diam-diam memesan makanan untuk dibawa pulang tetapi Chen Chuan akhirnya mengetahui bahwa ia tidak bisa makan apa-apa. Dengan cara ini, keduanya saling menyiksa. Song Jiao kembali menuduh Song Song bahwa Chen Chuan adalah orang mesum. Ia mengatakan Alipay telah menerima 500.000 yuan. Hal ini menarik perhatian mereka. Jingyi datang menemui Chen Chuan dengan sedikit terpaksa tetapi ditolak. Silen terus mengejar Song Jiao dan difoto oleh Jingyi. Dalam rapat, Chen Chuan dikejar oleh Hong Lin. Jingyi mendesak dengan kuat. Jingyi terdiam ketika ia memberikan bukti pencucian uang Smith. Ia juga dikepung oleh para wartawan yang dibawa oleh Jingyi. Chen Chuan menyadari Song Jiao dalam bahaya dan langsung berlari mencarinya. Chen Chuan langsung datang memeluknya dan menyelamatkan Song Jiao. Jingyi merasa semuanya tidak mencapai hasil yang diinginkan dan sangat marah. Silen juga tidak ingin Chen Chuan muncul. Ia bertanya dengan penuh perhatian apakah ia baik-baik saja. Setelah menerima jawaban setuju dari Song Jiao, ia baru merasa lega. Wartawan merasa ia saat ini berada dalam dua situasi yang berbeda. Silen juga mengatakan bahwa ia belum mengakuinya. Wartawan mencium bau dan bertanya pada Silen apa maksudnya. Chen Chuan memberitahu semua orang bahwa ia bukan pacarnya, melainkan istrinya, dan pernikahan sudah disiapkan. Ketika Song Jiao kembali ke rumah, ia tiba-tiba merasa bersalah pada Chen Chuan dan ingin menjelaskan. Ia juga sangat marah karena ia benar-benar menemui Silen. Chen Chuan merasa ia menyebut pernikahan adalah untuk menyelamatkan Song Jiao, tetapi ia masih tidak mau. Ia mendengar ia mengatakan tidak punya niat langsung mengadakan pernikahan. Nan Xuan sulit memahami cara kerja Chen Chuan. Ketika ia mendengar ia mengatakan akan menggunakan pernikahan untuk membungkam semua orang, ia tiba-tiba merasa langkahnya sangat cerdas. Li Ren membawa undangan ke tempat Jingyi. Jingyi sangat tidak puas, ingin Chen Chuan memberikannya sendiri padanya. Li Ren merasa Jingyi agak terlalu sombong, ingin pergi. Jingyi segera menghentikan Li Ren. Ia bertanya pada Li Ren bagaimana perasaannya setelah menerima undangan itu. Li Ren sebenarnya merasa sangat tidak nyaman, tapi ia tetap mengatakan pada Jingyi bahwa pada konferensi pers kali ini, Song Jiao memiliki hubungan dengan Jingyi. Jingyi tertahan tidak berani bersuara. Li Ren minum sendirian di bar dengan sangat sedih. Saat sedih, ia memanggil Zijun untuk menjemput. Zijun sangat perhatian dan meminta Li Ren berhati-hati. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh ketika melihat Li Ren mengencangkan sabuk pengaman. Keesokan harinya Li Ren bangun di mobil dan melihat Zijun di sampingnya. Ia sedikit terharu, tetapi juga sedikit malu. Ia memberitahu Zijun bahwa ia menyukai Chen Chuan. Ia membawa Song Jiao mencoba gaun pengantin. Ia tidak tahan dengan orang-orang yang terus menekan pinggangnya. Song Jiao melihat ia mengira dirinya jelek dan ingin berubah. Chen Chuan membawa topi menutupi kepala. Katanya menutup mata sudah cukup. Nan Xuan ingin mengundang Song Song untuk rencana menikah. Song Song merasa Nan Xuan sedikit tidak wajar karena meninggalkan begitu banyak barang untuknya.
Nan Xuan tidak menyangka Song Song benar-benar merias adegan pernikahan dengan sangat indah. Ia berpikir Nan Xuan tiba-tiba merasa Song Song tidak sia-sia. Silen tidak bisa menerima pernikahan Song Jiao. Cheng Chuan juga merasa sangat rumit. Hong Lin berharap Cheng Chuan tidak menyesal. Silen sedang berlatih meminta maaf kepada Song Jiao. Song Song menyuruhnya bergembira, mengatakan seperti apa ia sebagai mitra. Tapi Silen mendengarnya. Cheng Chuan terkejut melihat penampilan Song Jiao. Ia juga ingin menyelesaikan pernikahan dengan serius. Jingyi melihat ia ingin mengejek diri sendiri. Ia duduk dan bermain musik yang membuat Cheng Chuan merasa agak mirip dengan lagu masa kecilnya. Ia benar-benar tidak menyangka akan ada kejutan. Song Jiao tahu apa yang mungkin direncanakan Jingyi. Untuk menghentikan tindakan Jingyi selanjutnya, ia melakukan trik seperti itu. Jingyi pergi dengan marah. Setelah Song Jiao mendengar apa yang dikatakan Zijun, ia melarikan diri meskipun Cheng Chuan telah memakaikan cincin padanya. Ia merasa ia pasti memiliki masalah besar. Song Jiao bergegas dari lokasi pernikahan ke rumah sakit. Baru saja akan mengunjungi ibunya. Ia dihentikan oleh dokter. Ia melihat ibunya sedang dalam kondisi darurat di dalam dan merasa cemas. Ibu ia adalah Hati, seluruh harapan. Ia bahkan tidak bisa membayangkan ibunya akan meninggalkannya dan menunggu dengan cemas di luar. Cheng Chuan juga bergegas ke rumah sakit. Melihat Song Jiao diam-diam menderita di sana, ia baru saja tiba di sampingnya. Dokter keluar dan memberitahu Song Jiao bahwa kondisi ibunya tidak baik. Keluarganya harus bersiap. Song Jiao berulang kali memohon kepada dokter untuk menyelamatkan ibunya. Saat ini ia benar-benar tidak berdaya. Cheng Chuan mendengar dokter mengatakan masih ada harapan. Tetapi operasi itu lebih sulit. Ia memikirkan profesor. Ia ingin profesor membantu ibu Song Jiao melakukan operasi. Nan Xuan khawatir profesor akan mengetahui niat Cheng Chuan. Ia merasa ia harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu, baru membicarakan hal lain. Profesor datang. Cheng Chuan merasa operasi ibu Song Jiao pasti akan berhasil. Ia menunggu di luar ruang operasi. Ia menghitung berapa kali lampu berkedip. Ia memberitahu Song Jiao untuk menangis kapanpun ia mau dan jangan menahan diri di depannya. Ia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Ia merasa sangat bersalah pada Cheng Chuan. Merasa urusan ibunya seperti lubang besar tanpa ada sandaran sama sekali. Song Jiao menceritakan ketika ia masih kecil ibunya sakit dan tidak ada kerabat lain dalam keluarga. Ia mengambil tanggung jawab merawat ibunya sejak ia masih sangat muda. Kemudian ibu Zijun datang ke pulau untuk tinggal. Song Jiao tahu ia sering menimbulkan masalah dan menyinggung banyak orang, sehingga ia hidup sangat hati-hati selama bertahun-tahun ini. Profesor palsu itu memberitahu Song Jiao bahwa ibunya telah melewati masa kritis. Menentukan apakah ibunya akan bangun tergantung pada kemauan kerasnya. Ling Ren memberitahu Cheng Chuan bahwa keinginan untuk bergabung dengan Dewan Direksi mungkin akan ditunda karena masalah ini. Ia meminta Ling Ren untuk memeriksa Song Jiao. Ia sangat berterima kasih padanya karena telah membantunya kali ini. Song Jiao melihat berita tidak menguntungkan tentang Cheng Chuan di internet. Ia merasa telah menyebabkan masalah dan harus membantunya menyelesaikannya. Cheng Chuan berbicara kepada Dewan Direksi dan juga memasang taruhan. Mengatakan bahwa jika ia gagal, ia akan mengundurkan diri secara sukarela. Ia melihat Song Jiao berinisiatif untuk mengklarifikasi untuknya di siaran langsung. Melihat netizen mengeluh, ia buru-buru kembali. Ia melihat orang-orang itu semakin agresif. Ia marah pada netizen itu. Song Jiao melihat Cheng Chuan kembali. Ia dengan cepat mematikan siaran langsung. Tak disangka ia tidak mematikannya. Sehingga terlihat seperti itu oleh netizen. Rumor tidak terselesaikan, netizen malah menyadari mereka sedang makan makanan anjing. Ketika Jingyi melihat berita itu, ia sangat marah dan meminta ia untuk pergi bermain. Song Jiao meminta Cheng Chuan menemaninya menonton pertunjukan. Ia sangat gembira. Jingyi hampir marah pada Song Jiao ketika ia melihat ia menggunakan triknya sendiri untuk melawannya. Jingyi pergi dengan marah. Melihat tangannya terluka, Cheng Chuan memutuskan untuk memasak untuknya sendiri. Melihat Song Jiao makan dengan lahap, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil foto dan mempostingnya di WeChat. Silen ingin memposting momen ketika ia sedang makan mie instan dengan Song Song dan Zijun. Setelah melihat ia berbagi makanan mewah, Silen merasa ia harus segera bertindak. Saat ia sedang makan, Song Song menelepon Song Jiao. Ia buru-buru lari. Cheng Chuan melihat Silen di sini. Ia tahu itu pasti kesalahan Silen. Ia merasa Silen adalah pemain yang tidak kompeten. Lagi-lagi pemain yang tidak punya tandingan untuk dirinya. Silen merasa Cheng Chuan meremehkannya, yang membuatnya merasa sangat terhina. Melihat pipa air seperti itu, Song Jiao ingin menghukum kedua orang itu, tetapi ketika ia berbalik, mereka sudah lari. Kemudian Cheng Chuan membantu Song Jiao memperbaiki pipa air sementara ia di satu sisi bertugas mematikan air. Song Jiao tidak percaya Cheng Chuan yang seperti itu ternyata adalah tukang reparasi pipa air.
Saat ini Chen Chuan memintanya membantu menerima telepon. Song Jiao menemukan ia sedang menyelidiki dirinya. Di toko Chen Chuan melihat kemunculan Silen, ia berpikir Silen sudah tahu tentang masalah kontrak mereka berdua. Tapi ia mengatakan pada Song Jiao untuk tenang karena ada dirinya di sini untuk melindungi dan menyuruhnya menjauhi Silen. Tapi karena masalah ia menyelidiki dirinya, Song Jiao ingin tahu apakah ia mempercayainya. Chen Chuan mengatakan mereka berdua sekarang sudah menjadi suami istri, jadi perlu saling mempercayai. Kembali ke rumah, Song Jiao sedih berpikir seharusnya tidak mempercayai Chen Chuan karena ia sedang memanfaatkannya. Di luar, Chen Chuan mengetahui bahwa kecelakaan ibu Song Jiao tahun itu ternyata bermasalah. Sopir yang menyebabkan kecelakaan tahun itu memiliki tanda lahir di tangannya. Setelah melihat gambar pelakunya, Chen Chuan mengatakan mereka tidak bisa melapor ke polisi karena kasus itu telah terjadi 15 tahun dan juga tidak ada bukti kuat. Keesokan harinya Silen datang ke perusahaan mengatakan bahwa ia ingin bekerja, tetapi sebagai gantinya proyek banjir Teluk Matahari dan Bulan harus menjadi tanggung jawabnya. Silen ingin membuktikan dirinya bisa melampaui Chen Chuan. Siki merasa Chen Chuan adalah lawan yang baik untuk memotivasi adiknya dan mengirim pesan terima kasih padanya. Guru Song Jiao ingin datang ke toko bunga. Chen Chuan hendak mengantarnya, tetapi ia tidak membutuhkan bantuan darinya. Di perusahaan ketiga, asisten bertanya-tanya mengapa proyek tender mereka sudah disetujui ketua, tetapi Chen Chuan malah menyuruh mereka mengerjakannya lagi. Tetapi Chen Chuan mengatakan tingkat hunian resor dalam dokumen tender mereka belum ditampilkan. Kecerobohan mereka benar-benar tidak pantas mendapatkan pengakuan. Kemudian ketua memanggil Chen Chuan untuk datang mengatakan bahwa kekakuan ia sebenarnya tidak perlu. Ia ingin mengajaknya datang bersamanya ke pesta pertemuan beberapa keluarga yang memiliki hubungan dekat dengan kehadiran Bos Wang di Teluk Matahari dan Bulan. Sebelum pergi, Chen Chuan juga mengkritik goresan koma ketua terlalu berat, tulisan harus lembut tidak boleh kaku. Pada pertemuan itu Bos Wang mengatakan bahwa Teluk Matahari dan Bulan adalah hati dan jiwanya, ingin Chen Chuan harus sangat memperhatikan. Zhao Lin melihat Song Jiao tidak datang, Chen Chuan mengatakan istrinya sangat sibuk sehingga tidak bisa hadir. Orang-orang itu mengulang cerita masa kecil untuk menggoda Chen Chuan. Tepat pada saat ini Song Jiao juga datang membantunya. Ia merasa terkejut ketika Song Jiao datang, tetapi ia mengatakan Nan Xuan telah mengiriminya pesan. Saat makan, ia mengetahui proyek Teluk Matahari dan Bulan sedang ditingkatkan. Chen Chuan langsung ingin mengunjunginya. Jingyi melihat ini dan ingin ikut dengannya, tetapi Chen Chuan meminta izin Bos Wang untuk mengajak istrinya. Hal ini membuat Jingyi hanya bisa menahan diri menelan amarah ini. Chen Jinghui melihat ini, lalu membawa anggur untuk memberi selamat dan sengaja menumpahkan anggur pada dirinya untuk mencari bekas luka di lengan Chen Chuan. Ketua juga mencurigai dirinya. Chen Chuan menunjukkan kepada mereka bekas luka di tangan kirinya, mengatakan bahwa bekas luka lamanya telah tertutup oleh bekas luka baru. Jika mereka tidak percaya, mereka bisa bertanya pada Cheng An. Setelah berkata begitu, Song Jiao juga menarik tangannya untuk pergi. Song Jiao tidak menyangka di grup Chen Tian, orang-orang itu juga memperlakukannya seperti itu. Chen Chuan mengajak ia datang bersamanya ke resor. Dengan begitu keduanya akan lebih mudah membalikan situasi. Karena tidak tahu harus pergi atau tidak, ia menggunakan lipstik dan bedak untuk memilih. Tetapi setelah beberapa kali, tetap memilih untuk tidak pergi. Keesokan paginya Chen Chuan telah menunggunya di luar mobil selama setengah jam, tetapi ia tetap yakin Song Jiao akan ikut bersamanya. Saat keduanya bertengkar, Song Jiao juga masuk ke mobil. Begitu sampai, keduanya melihat Silen di sini sedang menikmati. Tetapi Chen Chuan tidak memedulikannya dan menariknya ke dalam. Masuk ke kamar, keduanya terkejut karena mereka telah menyiapkan romansa untuk pasangan pengantin baru. Hal ini membuat keduanya malu. Jadi Song Jiao mengatakan ia akan tidur di kamar Song Song. Silen melihat ini, lalu berlari dan mengatakan jika ia tidak mau tidur dengan Chen Chuan, ia bisa tidur dengannya. Setelah itu kedua pria itu mengunjungi dapur. Chen Chuan menganggapnya terlalu monoton, tidak cocok untuk beberapa pelanggan. Tetapi Silen justru menganggapnya sangat masuk akal. Tetapi kemanapun ia pergi, Chen Chuan tetap mengkritik karena semuanya belum sempurna. Silen mendengar itu, lalu ingin menantangnya mendaki gunung tanpa menggunakan tindakan pengamanan apapun. Song Jiao melihat Chen Chuan mendaki seperti itu, ia sangat khawatir padanya. Karena ini adalah film, kedua pria itu mendaki seperti manusia laba-laba. Lagi pula Chen Chuan juga pemeran utama pria, jadi ia dengan mudah memenangkan pertandingan. Tetapi begitu turun, Chen Chuan dimarahi oleh Song Jiao karena berani melakukan hal berbahaya seperti itu. Setelah itu Song Jiao pergi mencari kotak P3K untuk mengobati lukanya. Di mulutnya marah, tetapi Song Jiao sangat mengkhawatirkannya. Ia mengatakan alasan ia tidak senang adalah karena hari itu ia membaca pesan investigasi dari ponselnya. Chen Chuan mengatakan ia kembali adalah untuk menyelidiki kasus 15 tahun lalu, karena sebelumnya ia sudah
membaca rekam medis ibunya. Ia menemukan kebakaran yang dialami Cheng Chuan dan kecelakaan lalu lintas yang dialami ibunya terjadi pada hari yang sama. Setelah diselidiki, ia mengetahui bahwa penyebab kecelakaan dan kasus 15 tahun lalu adalah orang yang sama. Dalam perjalanan pulang, melihat proyek pembuat rubah tiruan sudah cukup bagus, Cheng Chuan langsung ingin memasukkan mereka ke rapat karena ia sudah memiliki harga penawaran untuk kali ini. Lagi pula semua masalah ia sudah beritahu Song Jiao karena ia sangat mempercayainya. Mereka telah memberikan harga terendah untuk proyek penawaran kali ini, jadi Cheng Chuan berharap semua tidak lengah sampai berhasil memenangkannya. Ketika Song Jiao sudah tahu semuanya, Nan Xuan sangat marah, menganggap Cheng Chuan adalah bajingan yang melupakan teman karena istri. Tetapi Ling Ren mengatakan ia sudah melihat suka dari Song Jiao dan tahu ia adalah orang baik. Namun saat keduanya membawa dokumen pergi, mereka lupa meninggalkan USB dan diambil orang lain. Jing Hui sangat bangga saat mendapatkan proyek mereka. Qi melihat proyek Yulun di lain waktu dan berpikir dia melakukannya dengan baik tetapi perlu menurunkan harga penawaran. Tetapi ketika Silin melihat proyek Cheng Chuan, dia mengira si Qi adalah mata-mata komersial. Si Qi mengatakan proyek ini telah bocor keluar dan semua pesaing memiliki salinannya. Setelah itu Silin mendatangi Cheng Chuan memberitahunya bahwa proyeknya telah bocor tetapi keluarga Sheng tidak akan menggunakan cara kotor untuk mendapatkannya. Dia ingin keduanya bersaing secara adil dan pada saat itu Cheng Chuan harus mengakui kekalahan. Karena masalah proyek yang bocor, ketua ingin Cheng Chuan bercerai lalu menikah dengan Jing Yi. Dengan begitu, dia akan memberinya kesempatan. Cheng Chuan masih yakin dia bisa memenangkan proyek tender kali ini dan juga akan menemukan mata-mata di perusahaan. Sekembalinya ke rumah, Song Jiao melihat 3 orang tegang, lalu mengetahui berkas proyek telah bocor. Ketiganya berpikir cara untuk segera membuat proyek baru karena hari tender hanya tersisa 10 hari. Nan Xuan melihat Song Jiao menguping di satu sisi lalu memanggilnya masuk. Dia mengatakan dia benar-benar punya ide tetapi Cheng Chuan harus berkorban untuk masalah ini. Setelah itu dia menemui Shuang Shuang dan Zijun, membawa mereka berdua untuk bertemu kelompok Cheng Chuan. Shuang Shuang memberikan diagram hubungan semua orang di grup Cheng Tian. Song Jiao mengatakan dia akan menjadi seorang nyonya yang datang ke grup Cheng Tian, berinteraksi dengan semua karyawan untuk mencari petunjuk dari mereka. Dia akan memanfaatkan waktu istirahat untuk mendekati kelemahan para karyawan selama waktu itu, terutama mendekati Direktur Bai, Manajer Kang, dan Kepala Insinyur Zi. Langkah kedua adalah membiarkan Shuang Shuang bekerja sebagai karyawan minimarket untuk menguping karena disitulah para karyawan berbisik tentang hal pribadi mereka setelah jam kerja. Langkah ketiga adalah melihat informasi dari mesin cetak karena itulah yang telah bersentuhan dengan dokumen tender mereka. Zijun menyamar sebagai tukang reparasi mesin cetak, mengetahui ada orang yang berbuat curang. Mereka menggunakan perangkat lunak pemulihan file untuk membocorkan dokumen tender mereka. Tetapi kamera di ruang cetak hari itu rusak. Menurut daftar hadir, orang yang tersisa hanya Kepala Insinyur Zi, Direktur Bai, dan Manajer Kang. Nan Xuan menduga orang itu kemungkinan besar Kepala Insinyur Zi karena dia sangat diam-diam akhir-akhir ini. Tetapi Shuang Shuang mengatakan dia sedang berkencan dan pacarnya adalah Lisa. Setelah diperiksa, nama Kepala Insinyur Zi telah disingkirkan. 2 orang sisanya sangat tertutup sehingga Cheng Chuan membiarkan Zijun menggunakan akun direktur utama Cheng Tian miliknya. Mengetahui kelompok Song Jiao sehebat itu, Cheng Chuan berpikir dia sangat mirip dengannya. Keesokan harinya Cheng Chuan mengumumkan kepada semua orang bahwa masalah proyek telah bocor dan yakin ada mata-mata internal di sini. Lantai 27 mereka akan menjadi khusus untuk kelompok tender dalam lingkungan tertutup. Semua informasi data elektronik tidak diizinkan dibawa keluar tanpa persetujuan darinya. Jing Hui, saat mengetahui hal ini, mengirim pesan kepada Jing Yi, memintanya menyebarkan berita bahwa Song Jiao adalah mata-mata. Cheng Chuan, ketika menerima beberapa foto, berpikir Jing Yi sedang dimanfaatkan. Song Jiao yang melihat itu langsung mengajaknya bertaruh besar sekali. Dia ingin Cheng Chuan pura-pura menerima Jing Yi lalu menggali informasi tentang dalang di baliknya dari wanita itu. Karena akting Cheng Chuan terlalu buruk, Song Jiao memberinya kursus. Tetapi Cheng Chuan selalu mengambil kesempatan ini untuk memeluknya. Song Jiao berpura-pura menjadi gorila lalu membuat Cheng Chuan terlihat seperti orang bingung. Sampai jam tidur Song Jiao masih ingin Cheng Chuan berlatih tetapi dia malah mendorongnya ke tempat tidur. Dia mengatakan menyerang gurunya sendiri adalah pelanggaran. Pagi harinya Zijun telah membobol kamera grup Cheng Tian sehingga mereka dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di perusahaan. Di sisi ini Shuang Shuang juga menjadi karyawan lalu menyiapkan meja yang telah dipesan sebelumnya. Setelah menerima sinyal bahwa semuanya sudah siap,
Song Jiao mengingatkan Cheng Chuan untuk berakting dengan sangat baik, memanfaatkan semua yang telah dia pelajari darinya. Apapun yang dikatakan Song Jiao, Cheng Chuan hanya menatapnya. Ketika melihat Jing Yi mendekat, mereka segera bertindak. Menghadapi kata-kata mesra Jing Yi, Cheng Chuan hanya bisa diam. Dia kesal dan hendak pergi, tetapi Jing Yi tiba-tiba memeluknya. Melihat wanita itu terpancing, Song Jiao hendak menghampiri, tetapi si Lin datang lebih dulu, membuat semua orang terkejut. Lin Ren mengira si Lin adalah tamu istimewa yang mereka undang untuk memergoki kedua orang itu sedang berselingkuh. Melihat aktingnya begitu bagus, Song Jiao juga ikut berkoordinasi dengannya. Dia marah dan mencaci maki dia karena telah menduakannya, lalu menarik tangannya pergi. Semua ini sudah direkam oleh Cheng An. Jing Yi ingin tahu mengapa si Lin ikut campur dalam urusan mereka. Si Lin mengatakan urusan Song Jiao adalah urusannya sendiri, membuat Jing Yi marah dan hendak menyiramkan air ke tubuhnya, tetapi tidak berhasil. Setelah rencana selesai, Song Jiao mengatakan langkah terakhir akan dia yang tangani. Seketika drama mereka telah tersebar ke seluruh perusahaan. Song Jiao saat ini sedang berakting, tetapi Cheng Chuan malah bertanya apakah dia kedinginan. Tepat pada saat ini manajer Kang juga mendatangi mereka, keduanya pun pergi minum bersama. Song Jiao menganggap Cheng Chuan adalah pria hidung belang yang pulang terlambat setiap hari, berbohong bahwa dia lembur untuk bersenang-senang di luar. Song Jiao ingin mereka bercerai, tetapi kakak Kang menyuruhnya memikirkannya lagi dan melahirkan seorang anak untuknya. Tetapi dia mengatakan bahkan tidur bersama pun tidak mau, bagaimana bisa ada masalah melahirkan anak. Hal ini membuat Cheng Chuan malu di depan rekan kerjanya. Kakak Kang menyuruhnya memasang perangkat lunak pelacak di ponsel Cheng Chuan, tetapi dia merasa itu terlalu terburu-buru, jadi dia tidak menyetujui hal ini. Sekembalinya ke rumah, Cheng Chuan memarahi dia tentang masalah mereka tidak tidur bersama, tetapi dia malah diancam balik oleh Song Jiao. Pada saat yang sama manajer Jiang memberitahu Jing Hui bahwa Song Jiao sudah di bawah kendali mereka. Dia telah menyelidiki Song Jiao, merasa semuanya sangat alami tanpa ada kewaspadaan sama sekali. Cheng An yang mendengar itu memberinya cek dengan tujuan untuk memenangkan proyek tender dengan harga terendah dari Cheng Chuan agar dia gagal total. Keesokan harinya para karyawan melihat Cheng Chuan tidak lagi memakai cincin kawin, jadi mereka mengira semuanya adalah kebenaran dan mereka berdua akan segera bercerai. Malam itu manajer Jiang melihat Cheng Chuan pulang kerja, lalu mengikutinya untuk mendekatinya. Si Lin begadang semalaman untuk menyelesaikan proyek guna menyelamatkan Song Jiao dari playboy Cheng Chuan. Keesokan paginya si Lin mendatangi rumah Song Jiao, mengatakan dia telah menyelesaikan rencana penyelamatannya dan juga telah menyiapkan dokumen perceraian untuk mereka berdua. Tetapi Song Jiao tidak membutuhkan bantuan darinya, melainkan mengundangnya minum. Cheng Chuan kembali dan menyaksikan adegan ini, lalu marah dan ingin pergi ke kantor. Pindah adegan Song Jiao mendatangi kantor untuk membuat keributan tentang drama di antara mereka berdua. Cheng Chuan yang melihat itu menariknya ke dalam ruangan, sementara para karyawan mengintip dari luar. Song Jiao pura-pura marah dan melempar barang-barang ke lantai, membuat semua orang di luar terkejut. Setelah itu Cheng Chuan bertanya padanya mengapa si Lin datang ke rumah mereka berdua. Song Jiao yang mendengar itu marah karena dia melihatnya tetapi tidak repot-repot mengusirnya untuk membantunya. Tetapi hal ini membuat Cheng Chuan merajuk dan tidak memedulikannya. Song Jiao yang melihat itu langsung melompat-lompat merayunya agar dia memaafkannya. Setelah dia pergi, kakak Kang langsung datang. Dia ingin menyelidiki tentang kisah cinta di antara mereka berdua, tetapi Song Jiao mengatakan semuanya semakin memburuk. Cheng Chuan juga menelepon gadis lain. Song Jiao langsung meminta kakak itu memberinya perangkat lunak pengawasan yang telah dia sebutkan sebelumnya. Setelah mendapatkannya, Song Jiao memberikannya kepada Zijun agar dia menginstal perangkat lunak pelacakan balik untuk mentransfer balik informasi yang diberikan oleh kakak Kang. Dengan begitu mereka bisa mendapatkan bukti bahwa mereka telah mencuri informasi Cheng Chuan. Setelah mendapatkan informasi, ketiganya pergi. Zijun juga memberikan informasi Song Jiao yang dia salin kepadanya. Setelah melihatnya, Song Jiao tahu bahwa ini semua adalah foto yang diam-diam diambil Cheng Chuan tentang dirinya. Dia langsung turun dan menyuruhnya memberikan ponselnya. Ternyata Cheng Chuan benar-benar diam-diam memotretnya, tetapi dia mengatakan itu sungguh sangat menggemaskan. Agar adil, Song Jiao juga akan memotret Cheng Chuan dengan pose menggemaskan lalu mengunggahnya ke WeChat. Di sisi lain, kakak Kang telah memberikan Jing Hui dokumen proyek tender dengan harga terendah dari Cheng Chuan. Dia yakin dia pasti akan kalah dalam negosiasi yang akan datang. Jing Hui juga telah menyiapkan jalan keluar untuknya sebagai ganti rugi. Acara tender Teluk Matahari Bulan pun berlangsung, para investor juga sudah berdatangan. Setelah presentasi proyek Silin, selanjutnya giliran Cheng Chuan. Tetapi sebelum memulai, dia menerima panggilan telepon dan memberitahu Nan Xuan. Saat proyek tender jatuh ke grup Dingxi, ketua segera memanggil Cheng Chuan pulang. Informasi bahwa dia kalah taruhan dan akan meninggalkan posisi direktur segera menyebar di media sosial. Begitu kembali,
Jing Hui menyalahkannya karena semua kerja keras Cheng Tian telah dihancurkan olehnya. Tanpa ada yang bisa dijelaskan, Cheng Chuan telah menandatangani perjanjian mereka berdua sebelumnya. Di sisi ini Song Jiao sedang terpesona dengan kemampuan aktingnya yang luar biasa, lalu menerima kabar bahwa Cheng Chuan telah gagal. Para wartawan segera mengepung Cheng Chuan untuk wawancara, dan Song Jiao juga datang. Target mereka beralih mewawancarai dia. Menyaksikan hal ini, Cheng Chuan menggandeng tangannya pergi agar tidak membocorkan informasi apapun tentang mereka berdua. Tetapi ketika dihadapkan dengan pertanyaan apakah mereka akan bercerai, Song Jiao tiba-tiba menciumnya. Si Lin yang menyaksikan hal ini di satu sisi terlihat bingung. Setelah menarik Cheng Chuan ke tempat yang sepi, Song Jiao mengatakan jika tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan, dia akan menanggungnya. Ada nasi makan nasi, tidak ada nasi hanya memberinya makanan laut. Tetapi Cheng Chuan mengatakan alasan dia tidak menang dalam taruhan itu adalah karena sebelumnya dia menerima telepon dari Lin Ren yang memberitahukan bahwa di dekat resort Teluk Matahari Bulan akan dibangun tempat sampah besar. Maka dari itu dia mengganti dokumen proyek menjadi dokumen yang telah bocor sebelumnya agar grup Cheng Tian tidak bisa memenangkan tender, menghindari kerugian di kemudian hari. Menyadari dirinya juga telah ditipu olehnya, Song Jiao marah dan pergi. Setelah kembali, Song Jiao digoda oleh Zi Jun dan Shuang Shuang karena dia telah mencium Cheng Chuan di depan media. Song Jiao mengakui sepertinya dia benar-benar menyukainya. Tetapi saat ini dia masih harus merawat ibunya dengan baik dan banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia belum tahu harus bagaimana. Song Jiao berpikir setelah kontrak berakhir dia akan diam-diam pergi. Di sisi ini Cheng Chuan juga mengakui dia menyukainya dan ingin menyatakan cinta. Nan Xuan yang mendengar itu mengira dia sudah menemukan orang yang tepat lalu mengeluarkan seluruh kemampuan merayu playboy sejati miliknya untuk ditampilkan. Tetapi Cheng Chuan menganggap itu sangat biasa, membuat Nan Xuan marah dan duduk menonton TV. Malam itu Cheng Chuan mencari di internet cara menyatakan cinta kepada Song Jiao. Setelah itu dia mengirim pesan kepada Song Jiao, mengajak mereka berdua pergi berkencan besok malam. Di sisi ini Si Lin sangat marah saat mengetahui Song Jiao telah menyukai Cheng Chuan. Keesokan paginya Cheng Chuan mengatakan dia akan menemui ketua untuk menyelesaikan masalah Kang Liping. Malam ini dia akan pulang lebih awal agar mereka berdua bisa pergi berkencan bersama. Saat ini TV juga memberitakan tempat sampah di resort Teluk Matahari Bulan juga sudah mulai dibangun. Ketua segera memuji Cheng Chuan bahwa dia telah melakukannya dengan sangat baik. Tetapi Cheng Chuan menganggap dia sama sekali tidak mengkhawatirkan dirinya, melainkan hanya khawatir apakah Cheng Tian akan mengalami kerugian atau tidak. Berkat Cheng Chuan, grup Cheng Tian tidak harus menanggung kerugian, jadi posisi direktur utama masih dipegang olehnya. Bahkan masalah bergabung dengan dewan direksi juga telah diatur olehnya. Cheng Chuan mengatakan masalah mendesak adalah menemukan mata-mata di perusahaan dan memberikan bukti bahwa Kang Liping adalah mata-mata. Namun saat ini masih belum bisa diselidiki siapa orang di belakangnya. Jing Hui segera mencari Kang Liping, tetapi saat itu dia belum datang. Tepat pada saat itu dia datang, mendengar pria itu mengatakan bahwa dia adalah orang yang membocorkan dokumen proyek keluar. Pindah adegan Cheng Chuan telah tiba di taman hiburan untuk mempersiapkan momen pernyataan cintanya. Di sisi ini Song Jiao juga pergi membeli hadiah untuk Cheng Chuan. Tetapi dalam perjalanan ke taman hiburan, dia diserang dari belakang. Cheng Chuan menunggu lama tidak melihat Song Jiao, lalu mencari dan hanya menemukan benda yang sudah pecah. Teman-teman Cheng Chuan segera menerima berita, dan saat ini dia telah disetrum oleh Liping. Ketua setelah itu juga menerima kabar mereka berdua hilang hanya meninggalkan ponsel. Dia segera menerima telepon dari Kang Liping yang memaksanya menyetujui untuk tidak menuntut tanggung jawab apapun darinya. Dia harus membiarkan wanita itu melarikan diri, jika tidak dia akan membunuh putranya. Cheng Chuan terbangun, melihat mereka berdua terikat, lalu membangunkan Song Jiao. Qin Hao mengambil sepotong besi lalu memotong tali yang mengikat tangannya. Keduanya terus berteriak meminta bantuan tetapi tidak ada yang mendengar. Cheng Chuan menendang pintu juga tidak berhasil. Saat ini Gui Honglin telah menyetujui perjanjian untuk tidak menuntut tanggung jawab Kang Liping, dan mengingatkan keduanya bahwa apapun permintaan wanita itu, mereka harus setuju untuk menyelamatkan Cheng Chuan dan Song Jiao. Dia juga telah melapor ke polisi untuk meminta bantuan. Saat ini Cheng An datang dan melaporkan Kang Liping telah meninggal di hotel. Maka keberadaan Cheng Chuan dan Song Jiao akan hilang. Tidak ada cara lain selain berkoordinasi dengan polisi dan berpencar mencari. Keduanya mendengar suara peluit kapal lalu menebak mereka berada di pelabuhan kontainer dekat laut. Di sisi ini, 4 orang sedang duduk melihat rekaman kamera di taman hiburan yang disediakan,
dan melihat mobil van yang plat nomornya tertutup adalah yang paling mencurigakan. Tetapi Kang Liping hanya memiliki satu Audi A5. Keempat orang berpencar mencari tempat penyewaan mobil untuk diselidiki. Di sisi ini Cheng An sedang duduk minum dengan gembira, lalu kehabisan minuman, dia menyuruh pelayan membawakan botol anggur pamannya. Tetapi itu adalah botol yang dianggap paman sebagai barang kesayangan, sehingga karyawan tidak berani mengambilnya sendiri. Tepat pada saat itu, Bos Chen muncul, dia memarahi Cheng An mengapa dia masih duduk di sini minum. Dia berkata bukankah Cheng Chuan akan tamat, jadi dia akan menjadi pewaris pertama perusahaan. Bos Chen memaki dia bodoh. Seharusnya saat ini dia pulang membantu ayahnya mencari orang untuk mengambil hati, bukan duduk di sini minum. Saat ini Cheng An baru sadar lalu buru-buru berlari pulang. Song Jiao yang kelelahan bertanya pada Cheng Chuan apakah mereka berdua akan mati. Cheng Chuan memegang tangannya lalu menyemangati bahwa dia pasti akan melindunginya. Lalu dia berkata lagi tidak tahu apakah mereka sedang mencari mereka berdua, mungkin mereka sudah membawa koper lari jauh. Menurut apa yang dia katakan, Nan Xuan juga mungkin sedang di pesawat ke luar negeri. Cheng Chuan menasihatinya untuk tidak takut, harus percaya pada mereka. Saat ini keempat orang itu sedang mencari kemana-mana, mendatangi setiap tempat penyewaan mobil untuk menyelidiki dan mencari petunjuk. Hari sudah terang, Cheng Chuan dan Song Jiao berusaha mendobrak pintu dan berteriak sekeras-kerasnya berharap ada orang datang menolong tetapi sia-sia. Saat ini pria bertopi itu sedang menggeledah tas Kang Liping, lalu melihat sebuah panggilan. Orang di telepon melaporkan Kang Liping telah menyewa mobil di tokonya, dan ada surat tilang karena parkir yang tidak sesuai ketentuan di pintu masuk pelabuhan Jianghai, meminta dia membawa SIM ke kantor polisi untuk membayar denda. Saat ini Song Jiao hampir pingsan karena lapar, kedinginan, dan kelelahan. Cheng Chuan menyuruhnya untuk tidak tidur dan terus bertanya padanya. Dia bertanya padanya kapan kenangan yang paling menyenangkan, yaitu saat dia masih kecil tinggal di Pulau Zio. Dan kenangan yang paling tidak menyenangkan adalah ketika dia menariknya untuk mendaftar pernikahan, tetapi dia tidak menyesal telah mengenal Cheng Chuan. Cheng Chuan meskipun sudah mulai kelelahan tetapi tangannya terus-menerus mengetuk lantai berharap ada orang yang mendengar. Di sisi ini keempat orang telah tiba di tempat penyewaan mobil terakhir tetapi masih belum ada petunjuk apa-apa. Tepat pada saat itu Shuang melihat di depannya ada sebuah mobil van yang cukup mirip dengan yang mereka lihat di rekaman. Mereka segera melapor ke polisi untuk diselidiki. Zijun masuk ke mobil untuk mencari data perjalanan tetapi sudah dihapus sejak lama. Tetapi hal itu tidak bisa menyulitkan dia, hanya butuh beberapa menit dia sudah memulihkannya dan menemukan sampai ke pelabuhan tetapi tempat itu sangat luas. Tepat pada saat itu Silin datang dan membawa rombongan pengendara motor dan mengarahkan setiap orang ke satu area untuk mencari. Rombongan orang tersebar di seluruh area pelabuhan, ada yang naik motor, ada yang mengemudikan drone untuk mencari. Cheng Chuan saat ini mendengar suara motor di luar langsung seperti tersentak bangun. Dia mengetuk pintu dan berteriak lemah. Saat ini dia melihat ke celah pintu dan memutuskan menggunakan pengetahuan fisika SMP untuk membakar bajunya guna membuat kode isyarat untuk orang di luar. Setelah itu dia berlari ke tempat Song Jiao dan jatuh tersungkur. Saat ini pria bertopi itu telah melihat asap mengepul dan berlari mendekat, tetapi malah bertemu Nan Xuan di sini. Dia langsung berpura-pura ada suara di area B untuk memancing Nan Xuan pergi. Tetapi pada saat yang sama Silin juga telah menerima laporan ada asap di area F07, jadi dia meminta semua orang berkumpul di sana. Akhirnya mereka berdua berhasil diselamatkan. Pria bertopi itu terlambat selangkah, hanya bisa berdiri di sudut melihat mereka berdua dibawa ke rumah sakit. Baru sadar langsung mencari Cheng Chuan, keduanya saling memandang sambil tersenyala. Tepat pada saat itu Silin juga datang menjenguk mereka berdua dan mengaku sebagai dermawan dan setuju untuk menyerahkan diri kepada Song Jiao. Ayah Cheng Chuan juga datang menjenguknya. Song Jiao langsung menarik Silin untuk membiarkan mereka berdua berbicara. Dia menasihatinya untuk beristirahat dengan tenang hingga pulih. Dia akan memberikan jawaban yang layak mengenai masalah Kang Liping. Di luar Song Jiao bertanya kepada Silin apakah dia menyukainya. Setelah itu mengambil kacamata pria itu dan memakainya. Dan seketika pria itu mengubah tatapannya padanya. Dia mengatakan bahwa dia menyukainya hanyalah kesalahpahaman. Pria itu menyuruh Song Jiao melepaskan kacamatanya untuk menilai kembali. Saat ini dia malah memuji dia adalah bidadari yang turun ke bumi. Liang Jingyi membawa bunga untuk menjenguk Cheng Chuan lalu mengatakan Song Jiao adalah orang jahat sehingga telah memengaruhinya. Cheng Chuan segera menyuruh wanita itu diam dan tidak boleh menjelek-jelekan istrinya seperti itu, lalu pergi. Saat ini ayahnya juga menelepon dan mengatakan besok akan mengantarnya ke bandara agar tepat waktu untuk mulai kuliah. Cheng Chuan mendatangi tempat Silin dan ingin mengucapkan terima kasih kepadanya dan ingin berteman dengannya. Siapa yang mau berteman denganmu? Kamu harus ingat aku adalah penyelamat hidupmu. Setelah itu beradu tos dengan Cheng Chuan, tepat pada saat itu Song Jiao kembali.
Sheng Chuan langsung pura-pura sakit tangan membuat si Lin dimarahi habis-habisan. Sheng Chuan dibawa kembali ke kamar olehnya, tetapi dia pura-pura sakit kepala agar dia tetap tinggal. Lihatlah wajahnya yang puas, apakah tidak menyebalkan? Setelah itu keduanya berpelukan tidur. Karena si Lin mengganggu setiap hari, Sheng Chuan memutuskan meminta izin keluar rumah sakit lebih awal untuk pulang. Di sisi ini Chen Jinghui dan Chen Yakin sedang duduk makan dan mencari cara menjatuhkan Sheng Chuan dari Dewan Direksi. Sheng Chuan dan Lin Ren sedang membicarakan kematian Kang Liping, lalu ada orang datang dan memberinya sebuah surat. Sepertinya Gui Honglin ingin memasukkannya ke Dewan Direksi melalui rapat tahunan kali ini. Dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan pemilik kancing baju dan kebenaran akan segera terungkap. Di pesta tahunan Sheng Chuan bersama Song Jiao datang menyapa Ketua Gui. Tepat pada saat ini pesta juga dimulai. Ketua diundang naik untuk menyalakan api yang melambangkan masa depan seperti setiap tahun. Mengetahui Sheng Chuan menderita gangguan stres pasca trauma berat karena api, Chen Jinghui menyarankan Gui Honglin membawa Sheng Chuan naik untuk menyalakan api bersama. Sebagai perkenalan Sheng Chuan kepada semua orang. Saat ini orang membawa obor untuknya. Dia berusaha keras memegang obor, penyakitnya kambuh. Song Jiao segera berlari untuk membantunya. Keduanya bersama-sama memegang obor untuk menyalakan api upacara. Nama Chen Jinghui di bawah sangat marah. Sheng Chuan memegang mikrofon dan berterima kasih kepada semua orang yang hadir di upacara itu. Setelah itu mereka berdua langsung keluar dari sana. Chen Jinghui sengaja menghadang di luar pintu, menyalakan rokok dan memprovokasi Sheng Chuan. Sesampainya di rumah, dia merasa dirinya sangat tidak berguna. Hanya sebuah api saja sudah membuatnya takut. Song Jiao memeluknya dan memberinya semangat. Dalam rapat Dewan Direksi kali ini, Sheng Chuan telah resmi melangkah masuk ke Dewan Direksi. Ia sendiri yang membawakan kopi untuk berterima kasih kepada Lin Han dan Nam Hian atas kerja keras mereka selama ini membantunya. Lin Han mengatakan kancing jas dan pin yang ditinggalkan oleh paman itu dibuat khusus untuk anggota kunci di perusahaan. Dokumen karakter yang dibuatkan kancing jas disimpan di ruang arsip penting yang hanya bisa dimasuki oleh anggota Dewan Direksi. Hasuyan setelah melewati langkah-langkah pemeriksaan yang ketat berhasil masuk ke dalam dan setelah diperiksa, dipastikan kancing jas itu adalah milik Kui Hain Gelam. Dan pasti dia terkait dengan kematian ayah bocah itu. Tenge Jiao datang ke perusahaan mencari Kui Hasuyan dan mengajaknya ke tepi sungai. Ia sengaja menyalakan kembang api agar Hasuyan berlatih menghadapi rasa takutnya untuk membantunya cepat sembuh. Keesokan harinya, Tenge Jiao mengunjungi ibunya. Lalu ia mendengar ibunya memanggil namanya. Ia bergegas lari memanggil perawat. Akhirnya ibunya pun siuman dan kondisinya semakin membaik. Teman-temannya dan Hasuyan juga datang menjenguknya. Setelah bertahun-tahun koma, ibunya akhirnya sadar dan kesehatannya berkembang sangat baik. Ibunya bertanya siapa orang asing itu. Lalu Hasuyan dengan sigap mengaku sebagai suami Tenge Jiao. Ibunya sangat gembira dan terkejut melihat ia tumbuh begitu cepat. Tenge Jiao segera mengingatkan ibunya tentang kesehatannya. Harus berusaha istirahat agar bisa pulang. Hasuyan membawa ibunya berjalan-jalan dan menyerahkan Tenge Jiao kepadanya. Ia berharap Hasuyan akan menjaganya dengan baik. Natal pun tiba. Semua orang berkumpul bersama merayakan Natal yang damai. Tehan Telan berpura-pura menjadi Sinterklas, sementara semua orang di rumah mengadakan pesta perayaan. Telan membanggakan kenaikannya jabatan menjadi General Manager, tetapi masih merasa kesal melihat Tenge Jiao dan Hasuyan saling mengambilkan makanan. Lin Han yang saat itu baru selesai bekerja keluar dan melihat CT Tun memegang balon menunggu di luar. Keduanya mengajak satu sama lain pergi minum di rumah Tenge Jiao sampai mabuk berat. Hasuyan menggendongnya ke mobil dan membawanya pulang ke rumah. Ia sudah menyiapkan bola kristal. Keduanya mengenang hal-hal yang telah terjadi di antara mereka, dan kemudian yang terjadi pun terjadi. Pagi harinya, Hasuyan bangun dan membuat sarapan untuk Tenge Jiao. Tenge Jiao menikmatinya dengan gembira. Sementara Hasuyan terus menatapnya makan, bahkan mengambil susu Tenge Jiao untuk diminum dan mengatakan bahwa minumannya lebih enak. Setelah itu, mereka berdua menonton film bersama, tetapi Hasuyan terus menggodanya hingga ia marah dan naik ke kamar. Saat membuka pintu kamar, kamar itu kosong, semua barang sudah dipindahkan, ternyata itu adalah ulah Hasuyan. Di seluruh rumah hanya tersisa satu ranjang, jadi Tenge Jiao harus tidur bersamanya. Tenge Jiao mengatakan Hasuyan adalah orang munafik dan tukang tipu anak kecil. Namun jelas dia rela tertipu. Tenge Jiao mengunjungi ibunya dan bertanya tentang kejadian bertahun-tahun yang lalu. Hari itu ibu Tenge Jiao sedang bekerja, lalu Kui Hain Lam datang. Ibunya diizinkan pulang lebih dulu oleh Lam TH. Setelah itu kedua orang di dalam bertengkar sangat hebat. Hasuyan kembali ke rumah setelah bertahun-tahun berpisah. Hain Lam mengajaknya ke kamar ibu dan anak Hasuyan saat masih kecil. Semua barang sebelum ia dan ibunya pergi disimpan di sana. Setiap hari ia menyuruh orang membersihkan kamar ini. Sebenarnya jauh di lubuk hatinya, ia sangat berharap ibu dan anak itu bisa kembali. Hain Lam mengutarakan niatnya, apakah malam ini Hasuyan dan Tenge Jiao bisa tidur di sana?
Hain Lam segera setuju. Malam itu TNG Giao dan TRN HM duduk menonton film. TNG Giao hanya perlu menggunakan sedikit tipu muslihat dan berhasil mengetahui tempat penyimpanan barang-barang lama Lam TH. Ia dan Tasuyen kembali ke gedung sebelah untuk mencari kancing jas. Setelah beberapa lama, mereka berhasil menemukannya dan memastikan bahwa Hain Lam adalah pemilik kancing jas itu. Namun, bagaimanapun juga ia adalah ayah kandung Tasuyen. Bagaimana mungkin ia tega membakar ibu dan anak itu? Tasuyen berpendapat bahwa karena kepentingan pribadi, ia telah kehilangan semua perasaannya. Mereka berdua kembali ke rumah, yang juga merupakan saat pergantian ke tahun baru. Keesokan paginya, Hain Lam menyuruh seseorang mencari tahu di rumah sakit mana ibu TNG Giao dirawat. Tasuyen khawatir sepanjang hari, TNG Giao lalu mengajaknya menonton film untuk bersantai. Kebetulan CT Tun dan Lin Han juga datang ke sana. TNG Giao ada di sini, CT Tun terlihat cemas. Lin Han melihatnya, lalu mendekat ke arahnya dan bertanya apakah ia takut. Sebagai seorang pria, apalagi yang harus dilakukan di sini? Di sisi lain, Ten Ho sudah tertidur sejak kapan? Hain Lam telah menemukan tempat ibu TNG Giao dirawat dan memutuskan untuk segera menemuinya. Sesampai di sana, ia melihat ibunya sedang diajak perawat berjalan-jalan di taman bunga. Belum sempat bertemu, ada telepon masuk yang membuatnya harus segera pergi. TNG Giao tiba di rumah sakit, lalu menelepon Tasuyen dan memberitahukan bahwa ia tidak akan makan malam di rumah. Pihak kepolisian telah menemukan petunjuk tentang pembunuh Hang Elbing dan tersangka yang terekam kamera pengawas di seberang adalah si pria bertopi. Setelah melihat foto itu, Tasuyen ingat pernah bertemu pria itu. Tanda lahir di tangannya sangat mirip dengan tanda lahir si pembakar tahun itu. Kemungkinan besar itu adalah orang yang sama. Nam Hien juga ingat bahwa orang inilah yang menyesatkannya di pelabuhan saat menyelamatkan Tasuyen dan TNG Giao. Mendengar hal itu, Tasuyen terkejut dan teringat TNG Giao. Ia segera berlari ke tempat TNG Giao berada. Saat itu, pria bertopi sudah masuk ke lift bersama TNG Giao. Ketika TNG Giao sedang mengupas buah untuk ibunya, pria itu menyamar sebagai perawat untuk mengganti perban, lalu membius mereka berdua. Selanjutnya ia menuangkan bensin ke seluruh ruangan, lalu menggunakan korek api untuk membakarnya. Tepat ketika Tasuyen tiba, ia melihat kamar di lantai bawah terbakar dengan asap hitam pekat. Saat itu TNG Giao terbangun dan menyadari kamarnya terbakar hebat, ia segera membangunkan ibunya. Dan Tasuyen pun tepat waktu tiba. Karena api terlalu besar, TNG Giao melarangnya masuk. Melihat situasi yang tidak aman, Tasuyen segera mendorong kedua ibu dan anak itu keluar. Untungnya bagi mereka bertiga, tepat setelah mereka keluar dari pintu, tabung oksigen baru meledak. Barulah ketika pria muda itu hampir mati, para penjaga keamanan datang membawa alat pemadam api. Dalam perjalanan menuju ruang perawatan, Tasuyen samar-samar mengingat kembali adegan kasus 18 tahun lalu. Hari itu kedua saudara itu sedang bermain bola, lalu ayah Tasuyen pulang mencari ibunya. Ibu Tasuyen berkata ayahnya tidak pantas menjadi seorang ayah, dan ia akan membawa Tasuyen ke luar negeri sendiri. Meskipun Tasuyen menahan ayahnya, ibunya tetap bersikeras mengusirnya dan hanya meninggalkan sepotong kancing baju untuknya. Ten Ho melihat Tasuyen sedih karena tidak memiliki keluarga yang harmonis, lalu menghiburnya dan mengajak mereka berdua bermain petak umpet. Tasuyen bersembunyi di dalam lemari, dan Ten Ho yang mencarinya. Kemudian, tiba-tiba ada seseorang menyerang ibu Tasuyen dan Ten Ho, membuat Tasuyen ketakutan dan tidak berani bersuara. Ia hanya bisa melihat tanda lahir di tangan penyerang itu. Selanjutnya, pria itu membakar rumah Tasuyen, hanya ia yang selamat karena bersembunyi di lemari. Ia menangis ketakutan dan hanya bisa melihat kedua orang itu meninggalkan dunia ini. Setelah kejadian itu, dokter mendiagnosis ia menderita gangguan identitas disosiatif akibat trauma dan mengira dirinya adalah Ten Ho. Akan sangat sulit untuk memulihkan ingatannya dalam waktu singkat. Hal ini membuatnya terkejut dan terbangun. Mengetahui TNG Giao baru saja selesai operasi, ia segera mencarinya. Melihat mata TNG Giao terluka, dokter menjelaskan bahwa itu disebabkan oleh benda asing dari kebakaran yang masuk ke matanya, tetapi tidak serius. TNG Giao merasa buta juga bagus karena hal ini tidak akan bisa melihat masalah yang ditimbulkan Tasuyen. Sebagai ganti rugi, TNG Giao ingin Tasuyen tetap bersamanya. Tasuyen saat ini merasa bersalah karena membiarkan TNG Giao terlibat dalam bahaya seperti itu. Mengingat kembali gambaran TNG Giao tahun itu, Tasuyen mengakui kepada kedua temannya bahwa dia adalah Tasuyen. Hal ini membuktikan bahwa kejadian 15 tahun lalu, bersama dengan Mener Hang dan kebakaran di rumah sakit, semuanya dilakukan oleh orang yang sama. Tasuyen berpikir bahwa orang itu adalah ayahnya karena sebelum insiden hari itu terjadi, ayahnya pernah muncul. Ia juga
juga tidak tahu apakah harus menceritakan hal ini kepada Tenge Giao atau tidak, tetapi karena dirinya, kedua ibu dan anak itu ikut terlibat. Setelah itu, ia mengunjungi makam Ten Ho dan teringat gambaran hari itu, ia juga datang berkunjung sebelum pergi. Ia meminta maaf kepada ayah Ten Ho karena telah meminjam identitasnya selama 15 tahun. Tetapi berkat hal ini, Ha Suyen baru bisa bertahan hidup sampai hari ini. Sekarang Ta Suyen sudah mengingat, ia yakin akan memberikan jawaban kepada ayah Ten Ho. Tepat pada saat itu, Han Dia Lam juga datang mengunjungi ibu Ta Suyen. Ia meminta maaf atas kejadian di masa lalu dan mengatakan bahwa ia datang saat itu untuk menikah lagi dengan ibunya. Namun sayangnya, kecelakaan yang tidak terduga hari itu malah terjadi. Ta Suyen tidak mempercayai perkataannya dan mengatakan bahwa ia telah melihat semuanya. Di sisi lain, dokter memeriksa mata Tenge Giao dan mengatakan bahwa matanya berangsur pulih. Saat itu, Han mendengar kabar Ta Suyen keluar dari rumah sakit. Ia pun datang mencarinya, tetapi diusir oleh Tenge Giao. Namun, merasa ada yang tidak beres, ia mengejar dan bertanya apakah Taan memiliki saham di Chengtian atau tidak. Setelah Taan mengakui bahwa ia juga memiliki saham, Tenge Giao menyuruhnya untuk menatap matanya. Taan yang melihat itu mengira Tenge Giao sedang linglung. Malam itu, mereka berdua kembali ke rumah, saling memunggungi dan tidak bisa tidur. Tenge Giao berbalik dan tergagap memberitahu Ta Suyen bahwa wajahnya telah pulih, lalu ia menerima ciuman darinya. Pagi berikutnya, saat Han Dia Lam sedang mengemudi, ia menemukan alat penyadap di mobilnya. Pembunuh itu menyadari hal ini dan segera bertindak menabrak mobilnya untuk menciptakan lokasi kecelakaan lalu lintas. Han datang mengunjungi ayahnya, tepat saat itu perawat masuk untuk mengganti obat ayahnya, membuat Taan merasa ada yang salah karena belum waktunya mengganti obat. Perawat wanita itu tidak menyembunyikan apapun dan mengungkapkan identitasnya. Taan terkejut karena itu adalah Tenge Giao. Baru akan memanggil orang, Tenge Giao mencegahnya, lalu memberitahu tentang kecelakaan kebetulan ayahnya. Tenge Giao menunjukkan ornamen di mobil ayahnya kepada Taan, tetapi Taan tidak tahu apa-apa. Baru setelah Tenge Giao menunjukkan bahwa di dalamnya ada alat penyadap, Taan tersadar. Belum pulih dari keterkejutannya, seseorang melaporkan kedatangan TRN Chen Hahui yang segera meminta Tenge Giao pergi. Tepat saat TRN Chen Hahui hendak masuk, Tenge Lin Han menghalangi jalannya, memberikan kesempatan Tenge Giao untuk melarikan diri. Ketika TRN Chen Hahui masuk, ia juga sangat curiga karena adanya kecurigaan di sana. Namun setelah selesai memeriksa, ia menjadi tenang, sementara Tenge Giao saat itu berhasil masuk ke mobil dan melarikan diri. Berpindah adegan, ketika Tenge Giao masih berbicara dengan Taan, ia menemukan alat pelacak di sana. Ia segera memperingatkan bahaya kepada Taan, yang untungnya berhasil menghindar. Tepat ketika alat pelacak menembus Taan, sebuah spanduk jatuh menimpa kepala pria itu, membuatnya ketakutan dan melarikan diri. Tenge Giao melihat orang ini familiar dan mengejarnya, tetapi tidak berhasil. Ia tahu Ta Suyen ada di balik pintu, tetapi Ta Suyen bersikeras untuk tidak membukanya. Hanya berdiri diam mendengarkannya. Ketika Tenge Giao berhasil membuka pintu, Ha Suyen telah menghilang dari tempat itu, membuatnya sangat kecewa. Sekembalinya, kelompok Tenge Giao juga berhasil menangkap Telam untuk diinterogasi. Satu persatu orang maju untuk menginterogasinya, tetapi pria ini sebelumnya telah menyuap semua orang di sana sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tenge Giao bertanya kepada Telam tentang keberadaan Ta Suyen dan Telam memberitahunya. Ia pergi ke lokasi itu dan benar saja Ta Suyen ada di sana. Ia melaju dengan motornya dan menamparnya dengan keras, kemudian memeluk Ta Suyen karena terlalu merindukannya. Di dalam, Ta Suyen baru menceritakan tentang kisah hilangnya selama ini. Ia juga memberitahu Tenge Giao tentang kejadian 10 tahun lalu saat ia melihat ibunya jatuh di depan matanya sendiri. Ayah kandungnya mengalami kecelakaan lalu lintas karena menyelidiki masalah tahun itu. Hingga saat ini masih belum jelas apakah ia hidup atau mati. Sementara itu, Ha Suyen tidak melakukan apa-apa. Tenge Giao memeluknya dan menghiburnya, memintanya untuk berusaha melewatinya karena ia ada di sana. Di sisi lain, Kayet Tan Han sedang diperhatikan oleh ibu mertuanya, lalu Pak TRN datang mendekat. Ia meminta ibunya keluar agar ia bisa berbicara sebentar dengan pamannya. Tan Han menasihati pamannya untuk berhenti karena ia sudah bertindak terlalu jauh. Namun, Pak TRN sudah terlanjur basah sehingga tidak bisa berhenti. Ia kecewa pada Tan Han karena telah menghalangi jalannya, menganggap bahwa semua yang diajarkannya selama ini sia-sia. Malam itu, Pak TRN mendatangi pelabuhan untuk menemui pembunuh bayaran itu. Ia berlari dan mencengkeram lehernya karena telah mencelakakan keponakannya hingga hampir mati. Siapa sangka, ia tidak peduli karena siapapun yang menghalanginya harus membayar harganya. Tidak ingin berurusan lebih jauh dengan orang ini, Pak TRN menyuruhnya segera pergi. Di bar, kelompok Ta Suyen
juga mengintai untuk menunggu seseorang bernama Fan datang. Tujuan mereka menunggu orang itu karena dia tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian Ibu Ha-Suyen. Pukul 10 malam adalah waktu yang dijanjikan. Semua orang berada di posisi masing-masing menunggu orang misterius itu tiba. Ketika melihat target muncul, Ha-Suyen segera bertindak, tetapi saat itu ada tembakan kembang api yang mengalihkan perhatian semua orang. Si pembunuh segera menarik Fan keluar dari sana untuk melarikan diri. Ha-Suyen tidak membiarkannya lolos. Ia mengendarai mobil supernya mengejar. Kedua orang itu saling kejar-kejaran dengan sangat dramatis layaknya di sirkuit F1. Tersudut, si pembunuh tidak bisa lari lagi. Ia lalu menjadikan Fan sebagai sandera mengancam Ha-Suyen. Ia menasihatinya untuk bertobat, tetapi pria ini sudah tidak punya jalan kembali lagi. Si pembunuh bahkan memuji nyawa Ha-Suyen terlalu besar karena selama bertahun-tahun sudah banyak orang yang mati karena dia. Setelah selesai bicara, si pembunuh menarik Fan ikut mati bersamanya, mengakhiri kehidupan penuh dosanya. Setelah meninggalkan lokasi bunuh diri si pembunuh, Kui Ha-Suyen pergi ke toko serba ada untuk membeli barang lalu mendengar berita. Keluarga Kui berturut-turut mengalami musibah dan penerusnya, Kui Ta-an telah mengundurkan diri sebagai ketua pagi ini. Orang yang dicalonkan untuk menggantikan posisi tersebut adalah TRN Chen Ha-Hui, yang membuat hati Ha-Suyen dipenuhi amarah saat mendengarnya. Di rumah CT Tun, Tehan Ha-Telan menunjukkan rekaman video pengawasan dari bar miliknya. Dalam rekaman itu terlihat Fan diam-diam memasukkan sesuatu ke saku jaket seseorang. Seluruh kelompok berusaha menebak siapa orang misterius itu, dan sepertinya Tenge Giao tahu siapa dia. Ia segera menelepon Elliot Ham dan bertanya tentang barang yang dimilikinya. Tenge Giao mengenalinya dari kancing baju yang dipadukan dengan sangat istimewa di jaket Elliot Ham, yang membuatnya terkejut. Ia menuntut agar ia mengembalikan barang itu, dan pria itu menyeringai, berjanji akan menyerahkannya pada upacara pelantikan TRN Chen Ha-Hui. Elliot Ham bertekad untuk membalas dendam pada Tenge Giao kali ini. Ha-Suyen ingin maju untuk bertemu Elliot Ham, tetapi Tenge Giao melarangnya. Sebab sekarang banyak sekali orang yang memburunya dan itu sangat berbahaya jika ia menunjukkan diri. Ha-Suyen juga tidak ingin Tenge Giao pergi menemuinya karena itu adalah jebakan. Saat sedang berbicara, tiba-tiba Ha-Suyen pusing lalu pingsan. Tenge Giao telah memberinya obat tidur agar ia bisa menangani Elliot Ham sendirian. Keesokan paginya, upacara pelantikan TRN Chen Ha-Hui berlangsung. Telan membawa Tenge Giao untuk hadir dengan jabatan sebagai sekretaris pribadi Direktur Eksekutif THNH. TRN Chen Ha-Hui tidak keberatan membiarkan Tenge Giao masuk karena ia belum tahu rencana apa yang dibawanya. Elliot Ham juga hadir dan dibawa oleh Lin Han dan Nam Hien ke area khusus yang sudah disiapkan kelompok itu sebelumnya. Tenge Giao masuk ke toilet dan diikuti ketat oleh penjaga keamanan untuk diperiksa. Tetapi saat keluar, ternyata Tenge Lin Han yang menggantikannya untuk mengalihkan perhatian. Sementara Tenge Giao masuk ke ruang rapat untuk menemui Elliot Ham sesuai janji. Di rumah, Ha-Suyen terbangun dan semua orang sudah pergi. Kontrak antara dia dan Tenge Giao juga telah dikembalikan olehnya demi keselamatannya. Saat bertemu dengan Elliot Ham ini, dia malah berbalik badan dan tidak mau memberikan bukti untuk menjerat TRN Chen Ha-Hui meskipun Tenge Giao menawar 10 kali lipat harganya. Anak buah TRN Chen Ha-Hui diperintahkan untuk mulai melacak lokasi Tenge Giao untuk melenyapkannya dan mengambil kembali bukti yang memberatkan itu. Ketika semua anggota ditangkap oleh para penjaga keamanan, Ha-Suyen muncul dan menyusun rencana untuk mengulur waktu bagi Tenge Giao agar bisa bernegosiasi dengan Elliot Ham. Ha-Suyen mendatangi area upacara pelantikan TRN Chen Ha-Hui dan mendekatinya, lalu menyanderanya. Hal ini menyebabkan kekacauan di seluruh aula dan ia membawa pria itu ke atap gedung. Si tua Chen Ha-Hui itu masih berpura-pura mengancam dan menantang Ha-Suyen untuk bertindak. Anak buah si tua hampir menemukan Tenge Giao dan menyingkirkannya. Di hadapan provokasi itu, Ha-Suyen harus membiarkan TRN Chen Ha-Hui pergi, tetapi sial baginya, polisi memborgolnya, memberinya gelang perak abadi. Tenge Giao muncul dan langsung memeluk Ha-Suyen. Ternyata sebelumnya ia telah berhasil meyakinkan Elliot Ham dengan memberinya hak kunjungan anak. Jadi, rencana itu nyaris berhasil. Tindakan Ha-Suyen mengancam TRN Chen Ha-Hui adalah terpaksa, jadi dia masih harus ikut polisi untuk memberikan keterangan. Setelah itu, kedua kelompok penipu super dan kocak itu bertemu kembali di atap dan bersuka cita dengan kemenangan yang baru saja mereka raih. Setelah itu, semuanya diproses oleh pihak hukum sesuai dengan kejahatan yang telah mereka lakukan. Pada hari raya Imlek itu, dua kelompok penipu super dan kocak bersama-sama membuat si Cao untuk merayakan tahun baru. THNH Telan juga hadir untuk memeriahkan suasana makan malam bersama seluruh kelompok. Semua bersama-sama bersulang dan menyaksikan langit yang dipenuhi kembang api yang cemerlang. Beberapa waktu setelah itu, Ha-Suyen menggantikan posisi ketua kelompok keluarga Kui. Ia memegang kendali manajemen bersama adiknya Kui Ta-an yang kini lebih rajin bekerja. Toko bunga CT Tun bersama teman-temannya juga dibuka kembali. Nam Hien berhasil menyatakan cintanya kepada THM Song Song.
berjanji akan mencintainya seumur hidup. Taehyung Song Eun-gye beralih dari menyukai idol menjadi menyukai Namhyen. Sementara di sisi lain, di dalam mobil CT Tun memberanikan diri melamar Lin Han dan keduanya pun resmi berpasangan. Malam itu, Ha Suyen membawa TNG Giao ke bioskop tempat ia telah menyiapkan lamaran khusus untuknya. Keduanya berciuman penuh gairah, membuktikan cinta abadi mereka di bawah langit galaksi. Seluruh kelompok penipu super dan kocak berkumpul menjadi satu kelompok besar yang berspesialisasi dalam menyelidiki dan membongkar kasus perselingkuhan untuk membantu orang-orang yang mendaftar di grup komunitas. Akhirnya kita kembali ke kenyataan setelah 3 bulan. Karya thriller yang ditulis TNG Giao telah selesai dan diserahkan kepada pemimpin redaksi L. Ia menantikan hasilnya dengan gugup. Pria itu membuat janji untuk bertemu dengannya guna berdiskusi langsung. Setelah karya tersebut dipublikasikan, ada banyak komentar, baik yang positif maupun negatif. Pemimpin redaksi L menyemangati TNG Giao dan memperlihatkan komentar positif dari para pembaca yang membuatnya sangat senang dan termotivasi. Pemimpin redaksi L juga mengumumkan bahwa penerbit setuju untuk menerbitkan novelnya dan menandatangani kontrak jangka panjang, yang membuat wanita itu sangat bahagia. Setelah pemimpin redaksi L baru saja pergi, seorang pria masuk dan memperkenalkan dirinya sebagai editor baru yang dipindahkan. Tidak lain itu adalah Kuit Ha Suyen dan takdir cinta mereka kembali dimulai. Itu juga merupakan akhir yang indah dari film ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Beri aku 1 like dan 1 subscribe sebagai sumber motivasi yang besar ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.